Baik, alhamdulillah untuk Bapak Ibu hadirin dokter umum dan juga sejawat apoteker juga ya. Betul. Yang tentunya pada hari ini hadir secara offline dan juga hadir secara online juga. Kita akan langsung masuk ke sesi keempat. Baiklah, sesi keempat kali ini akan ada 3 materi. Ini merupakan sesi terakhir dari rangkaian PIT kolaborasi PDUI Jawa Barat dan PDIAI Jawa Barat. Ya, materi yang pertama adalah sindrom geriatri pada lansia yang akan disampaikan oleh Dr. Vera, spesialis penyakit dalam. Dan yang kedua adalah sindrom dispepsia, GERD, dan gastritis yang akan disampaikan oleh Dr. Neni Agustanti, spesialis penyakit dalam dan konsultan gastroentero dan hepatologi. Dan yang terakhir adalah Self-Management Education for Chronic Disease yang akan disampaikan masih dengan narasumber kita sebelumnya, yaitu Dr. Apoteker Lucy Noviani, MM. Dan sesi ini akan dipandu oleh moderator. Yang tentunya akan dipandu oleh moderator Apoteker Rani Ratnawati, SSI, MKM. Ya, kita bacakan dulu CV-nya ya. Boleh, silakan. Bernama lengkap Vidya Rahmawati, pekerjaan praktek di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung, menjadi preseptor PKPA dan memiliki pengalaman menjadi APJP rawat jalan, APJP rawat inap, dan menjadi tim Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, menjabat menjadi sekretaris tim farmasi dan terapi, anggota tim program pengendalian resistensi antimikroba, dan beberapa pelatihan diantaranya Seminar Nasional Kementerian Kesehatan Perkembangan Studi Farmakoekonomi di Indonesia dan perannya dalam mendukung JKN. Kita sambut dengan meriah, inilah Apoteker Vidya Rahmawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang rekan dokter dan apoteker sekalian. Senang sekali saya Apoteker Vidya dapat menyambut rekan dokter dan sejawat apoteker sekalian pada kesempatan ini. Nah, mungkin sebelum perkenalkan saya untuk memandu sesi keempat ini, dengan kita akan menghadirkan 3 orang pembicara yang sangat luar biasa dengan materi-materi yang sangat menarik pula. Oke, untuk sesi pertama ini kita akan tanpa berlama-lama kita akan mulai dengan narasumber kita yang pertama dengan materi mengenai sindrom geriatri pada lansia. Oke. Mungkin Bapak. Ya, hadirin sekalian, mari kita sambut dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pembicara kita, Dr. Vera, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Sebelum saya undang beliau untuk ke panggung, mohon izin saya bacakan kurikulum vitae beliau. Ya. Dr. Vera kelahiran 25 September 1976 di Bandung. Kemudian terakhir riwayat pekerjaannya dari Januari 2014 sampai dengan sekarang adalah Internal Medicine Department Immanuel Teaching Hospital, Bandung Advent Hospital, dan Limijati Hospital Bandung. Beliau juga merupakan geriatrik konsultan dari Fakultas Universitas Indonesia dan pada tahun 2014 dan General Internist Fakultas Universitas Indonesia, Kedokteran Universitas Indonesia Januari 2009. Tanpa berlama-lama kita sambut dengan meriah Dr. Vera, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Kepada dokter kami persilahkan.
Ya, terima kasih. Selamat sore. Sebenarnya saya menggantikan Dr. Lazuardi karena Dr. Lazuardi sedang sakit. Kita akan bicara mengenal sindrom geriatri. Slide ya Pak. Ya, jadi sindrom geriatri ini sebenarnya adalah suatu keadaan kondisi kesehatan di mana yang sering terjadi pada pasien lansia, tapi seringkali itu tidak seringkali itu tidak diperhatikan oleh sejawat. Oleh karena itu kita bahas hari ini. Nah, ini bersifat khas untuk lansia. Kemudian harus diperhatikan keberadaannya dalam memberikan terapi. Nah, kenapa? Karena memerlukan penanganan holistik, tidak hanya dengan obat. Next. Nah ini, sindrom geriatri ini banyak banget kayak gini ya. Jadi ada hearing impairment, visual impairment, inanition itu malnutrisi, infection itu konstipasi, incontinence, infeksi, imobilisasi, iatrogenesis, instabilitas, jatuh, impaired cognition. Kita hanya akan bahas beberapa. Next. Nah, ini kondisi yang kasus nyata ya. Jadi dia Oma X ini muncul di IGD dengan keluhan jatuh dari tangga sehingga fraktur patella kanan ya. Nah, terus kemudian dioperasi oleh dokter ortopedi, namun sampai seminggu kemudian masih tidak bisa berdiri apalagi berjalan. Nah, terus setelah kita evaluasi lebih lanjut, ternyata anak Oma X ini bilang kewalahan karena Oma ini berteriak-teriak, curigaan, tidak mau makan minum, merasa diracuni, cenderung melakukan kekerasan fisik bila hendak dibantu ganti popok. Padahal sebelumnya dia bisa berjalan ke pasar untuk belanja dan bahkan bisa terima pesanan keripik kentang ebi untuk diekspor. Nah, jadi seringkali kita ini pendekatannya konvensional, yaitu dengan kondisi medis, kemudian fokusnya adalah diagnosis dan pengobatan. Akibatnya seperti itu tadi, sindrom geriatrinya tidak diperhatikan, akhirnya keluarnya adalah memperburuk status fungsional atau kemandirian lansia. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bisa begini atau bisa begini. Begini itu apa? Lansia tidak mandiri harus dibantu oleh keluarga, atau justru lansia masih mandiri, dia membantu keluarga. Nah, kalau yang begini, ini habiskan uang. Pasti kan? Sebelumnya Pak, jangan cepet-cepet. Nah, kalau yang begini, ini biasanya keluarganya masih bisa save money ya. Nah, jadi tidak perlu sewa babysitter dan sebagainya. Dan kalau yang di sini ini sulit, mau kerja juga nggak bisa karena mesti ngurus dua-duanya. Nah, next. Nah, jadi WHO sudah mengenali ini sebagai sesuatu yang harus dibereskan karena ini membuat kesejahteraan lansianya terganggu. Jadi dilakukanlah tahun 2017 dikeluarkan ICOP, Integrated Care for Older People. Ini ICOP. ICOP ini sebenarnya sudah dimintakan kepada Pergemi, perkumpulan kami geriatrician di Indonesia, untuk dibagikan pada sejawat-sejawat dokter umum. Nah, ini salah satunya kita akan bagikan ya. Jadi ini merupakan pelayanan berkesinambungan, terintegrasi di dalam dan antar berbagai level, yaitu tempat pelayanan kesehatannya ada beberapa, nanti kita perhatikan, dan terintegrasi sesuai kebutuhan seorang lansia sepanjang kehidupan. Next. Nah, ini apa? ICOP ini berfokus pada optimalisasi kapasitas intrinsik dan kemampuan fungsional. Jadi artinya jangan sampai untuk lansia ini menjadi cacat karena tidak diperhatikan kapasitas intrinsik dan kemampuan fungsionalnya. Next. Nah, ini adalah yang dimaksud kapasitas intrinsik ini. Ini apa hubungannya? Ini adalah sebagian dari sindrom geriatri yang kita bicarakan, ya. Nah, ini vitalitas itu malnutrisi, gangguan visus, gangguan pendengaran, gangguan kognitif, gangguan psikologis, dan gangguan gerak. Nah, ini harus diperhatikan dan harus di-screening. Jadi tidak hanya keluhan penyakitnya saja. Next.
Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk gangguan visus ini biasanya karena katarak. Next. Tapi harus diperhatikan ini ada retinopati DM atau hipertensi enggak. Nah, kalau ada itu harus dibereskan. Jadi jangan enggak bisa lihat ya sudah udah tua ya biasa. Next. Nah, operasi katarak kalau memang perlu itu jangan sering menunda-nunda ya, karena nanti kalau matanya kabur itu mudah jatuh. Next. Penerangan rumah itu harus cukup, sebab kalau tidak itu mudah sekali jatuh, tersandung, terpleset, akhirnya fraktur. Next. Nah, hati-hati dalam anamnesis. Kalau sampai ketahuan ada gangguan visus, kita tidak bisa tanya dia untuk warna urin atau warna feses. Ada darah atau tidak juga tidak tahu. Jadi tidak bisa dipakai keterangan dari pasien. Harus ditanya ke keluarganya. Next. Nah, apakah pasien masih bisa baca etiket obat atau tidak? Kalau tidak, awas itu salah minum obat. Nanti obat yang ditulis di situ untuk oles di dengkul jadi oles di mulut. Nah, hati-hati karena dia tidak bisa lihat. Nah, ini penting, makanya gangguan visus ini selalu kita tanya dan kita screen. Next. Nah, lihat, gangguan visus ini kalau normal begini, next. Kalau katarak begini, next. Kalau glaukom seperti terowongan, next. Kalau degenerasi makula seperti ini. Jadi dimengerti bahwa kenapa orang bisa jatuh. Sebab kalau kayak terowongan begini, yang sebelah sini dan sini nggak kelihatan. Jadi gampang jatuh. Next. Nah, gangguan pendengaran. Ini juga penting ya. Kenapa? Biasanya sih karena penuaan ya, presbyakusis. Tapi pastikan tidak ada serumen atau corpus alienum. Corpus alienumnya itu biasanya adalah cotton bud. Kenapa numpuk cotton bud di sana? Ketinggalan biasanya. Lalu dia pengen lagi ngambil, dia pakai lagi cotton bud terus aja, akhirnya ketinggalan banyak. Nah, jadi pemeriksaan fisik itu harus buka kupingnya dilihat sekalian ya. Jadi jangan hanya pemeriksaan fisik tanpa stetoskop aja. Nah, ini pasien yang seperti ini biasanya bisa depresi, merasa dikucilkan, mudah marah. Nah, hati-hati dalam melakukan anamnesis ya. Pastikan pasien mengerti pertanyaan Anda. Kalau dia bilang iya terlalu cepat, nah ulangi lagi ya dengan pertanyaan yang lain. Nanti tahu-tahu Bapak jadi diare, iya. Jadi susah BAB-nya, iya. Nah itu pasti keliru. Kupingnya nggak dengar. Next. Nah kalau kita menganjurkan, ya udah deh pakai hearing aid aja. Nah hearing aid sebenarnya bisa menolong. Tapi dia butuh fungsi kognitif yang baik dalam beradaptasi dengan alat baru. Kalau itu fungsi kognitifnya tidak baik, hearing aid itu kan sering bunyi nging atau apa gitu, dia jengkel dibuang itu. Itu harganya 60 juta buang nggak nangis anaknya. Next. Nah, intake sulit. Ini sering sekali terjadi. Datang itu tidak mau makan. Next. Nah, hati-hati, jangan lupa, jangan bilang ini oma depresi, jadi nggak mau makan. Oma manja, jadi nggak mau makan. Oma mogok karena tidak diikuti kemauannya. Nah, hati-hati, intake sulit itu merupakan salah satu gejala infeksi pada lansia. Sama seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir kalau ada infeksi itu gejalanya bukan demam, bukan leukositosis, tetapi gejalanya tidak mau nyusu. Nah, tapi bedanya apa? Kalau bayi baru lahir tidak mau nyusu, ibunya langsung ribut. Kalau bisa ganti dokter anak 3 kali dalam 1 hari. Nah, tapi kalau lansia nggak mau makan itu biasanya seminggu baru nongol di saya biasanya. Next. Nah, penyebab lainnya apa? Tidak ada gigi. Nah, kalau nggak ada gigi juga nggak bisa makan kan? Nah, atau giginya rusak. Gigi palsunya rusak. Atau gigi palsunya tidak rusak. Tetapi seperti ini. Nah, ini gigi palsunya nggak pernah dicuci. Kenapa nggak pernah dicuci? Mungkin pasiennya demensia atau pasiennya sudah sulit mengeluarkan gigi palsu dari gusinya dan mencuci. Biasanya pasien-pasien stroke atau pasien Parkinson. Nah, kemudian tidak serostomia. Serostomia itu nggak ada salivanya berkurang, kandidosis oral, efek obat-obatan, impaksi feses, jadi konstipasi, keganasan, baru yang terakhir depresi. Jadi jangan taruh depresi di atas dulu ya. Nah,
Terus jangan sampai terlanjur malnutrisi baru datang. Next. Nah, ini kita kasih tunjuk serostomia. Ini kelihatan kering sekali. Biasanya ini terjadi untuk pasien-pasien yang gagal jantung diberi diuretik. Nah, ini jadi dehidrasi jadi seperti ini. Next. Nah, penyebabnya tadi karena dehidrasi, karena obat-obatan antikolinergik, antidepresan, anti Parkinson, sedatif tranquilizer, diuretik, obat kemo. Kalau yang seperti ini dia nggak bisa makan. Dia bilangnya nggak bisa nelen. Ya, next. Nah, ini menurut WHO tadi ICOP, kita dianjurkan untuk screening malnutrisi seperti ini. Nanti bisa cari sendiri, googling. Next. Nah, cuman kenapa sih kok ribet banget urusan nutrisi? Kalau berat badan turun pada lansia, itu yang hilang bukan lemaknya, tapi yang hilang adalah massa otot. Sedemikian sehingga akhirnya pasien yang tadinya mandiri tidak mandiri. Pasien yang tadinya bisa jalan tidak bisa jalan. Pasien bisa jalan jatuh. Jadi itu kenapa kok penting. Next. Imobilisasi. Imobilisasi adalah ketidakmampuan untuk bergerak secara aktif selama lebih dari 72 jam atau keadaan tirah baring selama lebih dari 72 jam. Nah, kenapa orang bisa imobilisasi? Karena general weakness lemah, ada nyeri, ada stroke, ada demensia, ada physical restraint, terutama kalau di rumah sakit dipasang restraint. Nah, nyeri itu bisa jadi karena fraktur, ya. Next. Nah, lalu kalau imobilisasi bisa apa? Kenapa nggak boleh? Komplikasi imobilisasi yang jelas ada atrofi otot dan osteoporosis, kontraktur. Nah, perhatikan ini seringkali seperti ini kontrakturnya. Kalau saya bilang seperti kacang mete. Nah, kemudian kalau bangun dia hipotensi ortostatik, jadi pusing. Akhirnya dia seperti lingkaran setan, disuruh duduk nggak mau karena pusing. Kemudian hiperkoagulasi, gampang terjadi trombosis dan ulcus decubitus. Nah, kontraktur juga perhatikan untuk yang ini ya. Ini kalau saling menyilang ke sebelah sana, yang sebelah sini nggak bisa lurus, ini menyulitkan sekali pada saat cebok. Akhirnya itu bolak-balik terjadi keputihan. Kasihan sekali pasiennya. Next. Lalu cegah komplikasi dari imobilisasi dengan cara next. Jangan membuat lansia imobilisasi ya, terutama postoperatif, postopname itu sering sekali terjadi. Nah, itu harus mobilisasi dini postoperatif. Itu sering kali terjadi bukan karena dokter bedahnya yang ruwet, tapi karena salah pengertian dari perawatnya. Katanya 24 jam nggak boleh duduk. Nah, itu harus dipastikan betul benar nggak boleh duduk, tapi boleh miring kanan miring kiri nggak? Kalau boleh ya miring kanan miring kiri. Ya, next. Nah, ini ulcus decubitus ya. Next. Nah, dari sini ke sini, next. Nah, ini 1 minggu ya. Jadi nggak lama-lama itu kayak gitu ya. Nah, jadi ini akibat penekanan daerah penonjolan tulang ya. Next. Nah, next. Ya. Dari sini ke sini 8 bulan. Ini ngabisin uang ya. Jadi lebih baik preventif daripada kuratif. Next. Nah, ini seringkali orang dibilang, makanya orang tidak boleh tirah baring, miring kanan, miring kiri. Nah, ini kebablasan, miringnya itu 90 derajat, ini salah. Sehingga yang terjadi apa? Sudah ada luka di sakrum, terus ribut dokternya, oh ini harus miring-miring. Lalu miringnya karena 90 derajat, yang terjadi adalah luka di sias dan luka di kuping. Next. Jadi yang betul adalah miringnya 30 sampai 45 derajat ya. Nah, jadi yang bagian yang paling bawah itu adalah gluteus yang ada dagingnya itu. Jadi jangan yang bagian paling bawah penonjolan tulang itu salah. Nanti jadi decubitus di sana. Next. Nah, impaired cognition. Hilangnya fungsi intelektual dan ingatan sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling sering memang demensia Alzheimer. Nah, kita lihat di sini atrofi ya. Kalau dia Alzheimer ini atrofi. Nah, sedemikian sehingga pada satu titik dia bercermin sudah tidak tahu itu siapa. Nah, kalau bercermin sudah tidak tahu itu siapa dan cerminnya
ada di kamar itu berbahaya karena dia merasa ada orang asing di kamar. Akhirnya cerminnya dipecahkan, dia ngamuk dan sebagainya. Next. Nah, lalu bedanya apa? Kan ada ya udah tua katanya ya wajar lah lupa-lupa. Nah, ini ada bedanya antara demensia dan forgetfulness. Kalau demensia itu lupa nama benda ya. eh, Lupa nama bendanya progresif. Kalau forgetfulness ya jarang-jarang lah ya. Kemudian lupa itu seluruh pengalaman demensia. Kalau forgetfulness sebagian pengalaman masih dia ingat ya. Nah, kalau demensia mengikuti petunjuk tertulis makin lama makin tidak mampu. Tapi kalau forgetfulness biasanya masih mampu. Itu salah satu sebab kenapa waktu saya masuk ke bangsal demensia di Adelaide, mereka kalau masuk bebas, kalau keluar itu harus ada kodenya, kode di pintunya itu ada kodenya, harus pencet nomor-nomor. Nah, saya bingung ini pencet nomornya di mana? Ternyata di sebelahnya pencetan itu dia ada tulis, cari nomornya di nurse station. Nah, jadi saya ke nurse station, saya lihat, terus saya pencet. Nah, kemudian kalau lupa, kita bisa tulis dulu di tangan. Nanti baru sana, baru pencet. Nah, saya tanya, kalau yang demensia emangnya nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi dia di situ ada tulisan ke nurse station untuk cari nomor. Nanti dia ke nurse station, dia ketemu nomor, terus bingung. Dia bolak lagi ke sana, mau pencet, lupa lagi. Balik lagi, nah seperti itu. Jadi dia tidak bisa cari cara. Belum? Sebelum. Nah, terus kemampuan mengikuti cerita makin lama makin tidak mampu. Kalau yang forgetfulness biasanya masih mampu ya. Menghitung makin lama makin tidak mampu. Nah, perawatan diri yang terutama ini makin lama makin tidak mampu. Sehingga seringkali pasien demensia itu nongolnya bukan di dokter neuro, tetapi nongolnya di dokter kulit. Kenapa? Karena bolak-balik jamuran, nggak sembuh-sembuh. Nongolnya bisa juga di dokter jiwa, karena marah-marah melulu. Nongolnya bisa juga di urologi, karena ISK nggak beres-beres, karena makin tidak bisa merawat diri. Jadi kalau mandi dia tidak tahu urutan mandinya. Masuk kamar mandi, pakai baju, siram, keluar lagi. Jadi tidak tahu kalau itu harus buka dulu bajunya, kasih air, kasih sabun, nah segala macam tuh nggak bisa. Next. Mohon izin dok, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, ini sindrom delirium akut atau pseudodemensia. Delirium itu bisa menyebabkan yang orang yang sopan seperti ini, next. Nah, bisa jadi marah-marah dan membahayakan orang lain seperti ini. Ini delirium ya, pseudodemensia. Artinya apa? Bukan demensia beneran, tapi demensia dengan akut onset. Nah, kalau itu terjadi, harus dipikirkan itu ada suatu delirium. Kalau sindrom delirium akut ini reversible, kalau demensia irreversible. Oleh karena itu, kalau sudah dapat kasus seperti ini harus segera dirujuk. Ini emergency, supaya dia bisa reversible. Next. Nah, lalu kalau sudah demensia, mau apa? Bagaimana? Ngapain? Next. Nah, kalau sudah terdeteksi demensia, bisa diberikan intervensi. Supaya apa? Progresivitasnya melambat. Next. Kalau demensia vaskuler, pengendalian faktor risiko vaskuler dapat menurunkan risiko perburukan fungsi kognitif. Next. Nah, ini kita lihat ya. Alzheimer tuh begini trendingnya ya. Makin tahun ya udah turun aja begini. Tapi kalau demensia vaskuler ini seperti tangga. Nah, biasanya keluarga tahu. Iya dok, tahun ini dia bisa ini, tahun itu dia mulai nggak bisa dan sebagainya. Nah, kalau yang kayak gini seperti tangga, kita kendalikan faktor risiko vaskulernya, dia berhenti, nggak turun terus. Tapi kalau Alzheimer, next. Nah, Alzheimer tanpa obat begini. Dengan obat, nah mulai begini, tapi turun juga dia. Ya, next. Nah, lalu pada pasien demensia, sangat penting untuk menjaga kondisi kesehatan mereka dan mempertahankan status fungsionalnya selama mungkin, ya sebaik mungkin, supaya jangan merepotkan. Karena kalau merepotkan berarti harus ada yang jaga, ya. Jadi minimalkan komplikasi yang dapat timbul, bisa jatuh, bisa fraktur, bisa imobilisasi. Wah itu repot sekali. Ini adalah foto tante saya. Ini sepupu saya.
anaknya dia. Nah, dia masih bisa menyetrika baju. Tapi saya tanya, ini kamu lagi ngapain? Dia bilang kalau habis dijemur itu harus dibalikin dulu. Nah, yang luar di luar, yang dalam di dalam. Supaya apa? Supaya ibunya bisa setrika. Karena kalau tidak dibalikin dia cranky. Lihat ini, aduh ini gimana, akhirnya marah-marah. Nah, jadi kalau sudah dibalikin, suruh dia setrika, betul, hasilnya bagus. Lalu dia masih bisa ngejus. Ini pagi-pagi jam 3:30 itu dia bangun, ini dia kerjakan jus-jusan ini dan ini dijual oleh anaknya untuk teman-teman sekantornya. Nah, lalu kemudian anaknya pergi, sepupu saya yang lain, bukan anak ini ya, ibu saya banyak bersaudara. Nah, sepupu saya yang lain sedang ngambil residen di UI. Jadi dia taruh anaknya biar dijaga. Nah, itu bisa, karena ini dulu tante saya ini guru TK. Nah, jadi meskipun dia demensia, dia masih bisa lakukan hal-hal ini. Next. Iatrogenesis. Iatrogenesis itu penyakit akibat tindakan medis. Nah, tindakan medis itu belum tentu berupa pembedahan. Bisa jadi tindakan medis hanya diagnostik. Next. Next. Nah, tindakan diagnostik itu seperti apa? USG abdomen. Lah kok bisa iatrogenesis? Karena kita suruh puasa. Nah, suruh puasa dia dehidrasi dong, ya kan? Nah, itu bisa begitu. Nah, kolonoskopi disuruh dikuras, sama bisa dehidrasi, bisa gangguan elektrolit. Nah, itu iatrogenesis ya. Pada pasien tua itu mudah sekali terjadi iatrogenesis. Nah, kalau terapeutik mah pasti ya, karena ada kateter, ada IV line, ada mechanical ventilation. Next. Nah, ini saya mau kasih tahu, ini pasien fraktur, itu sering sekali terjadi. Jadi dipasang skin traksi, karena keluarga nggak mau operasi biasanya. Nah, kalau dipasang skin traksi, ini hati-hati. Sebelah ankle-nya ini jangan sampai tertekan. Kalau tertekan, ini jadi begini. Ya, jadi ini harus ngapung ya. Ini kurang ke belakang nih, si bantalnya. Jadi akhirnya tertekan jadi dekubitus seperti ini. Jangan pakai ini ya, jangan pakai handskun dikasih air terus ditaruh di situ, itu udah nggak bisa, sama penekanannya juga sama. Next. Nah, kemudian kalau dirawat biasanya diikat seperti ini. Nah, ini gampang sekali terjadi luka. Kalau yang ini kenapa terjadi dekubitus? Ini dekubitus ya, karena dia udem tangannya, kemudian dikasih gelang identitas. Nah, jadi akhirnya dekubitus di tempat gelang itu. Next. Next. Nah, ini hati-hati. Ini physician related. Maksudnya apa? Ada mungkin karena kita salah menginterpretasikan sesuatu atau kita memberitahu pasiennya keliru, ya. Atau misalnya yang paling gampang adalah nasihatnya tidak applicable untuk lansia. Next. Nah, misalnya ini, biasanya dokter jantung itu suruh apa? Turunkan konsumsi garam. Next. Nah, terus lansianya pikir, aduh nggak usah deh saya makan garam. Akhirnya apa? Akhirnya hiponatremi, masuk di rawat rumah sakit, kan? Nah, next. Turunkan konsumsi daging. Tapi yang akhirnya terjadi dia tidak makan daging. Akhirnya terjadi penurunan massa otot. Akhirnya apa? Dia tidak bisa jalan. HB-nya turun, harus ditransfusi. Ya, ini iatrogenesis. Next. Nah, kenapa lansia seringkali iatrogenesis? Karena gejalanya tidak khas. Keluhannya banyak, tidak spesifik. Jadi diagnosisnya itu sulit. Kalau dievaluasi tergesa-gesa, satu obat, satu gejala. Next. Akhirnya, next. Apalagi penyakitnya lebih dari satu, dokternya juga lebih dari satu. Masing-masing dokter kasih obat. Ya, nah nggak ada koordinasi, akhirnya sampai rumah banyak sekali obat. Nah akhirnya terjadilah polifarmasi yang merupakan salah satu iatrogenesis ya. Nah kita kasih contoh kasus ya. Nah ini pasien datang ke kita ya karena kakinya gatal sejak 1 bulan, ada riwayat DM. Kalau kalian lihat ini ya ada kandidanya di sini ya. Nah tapi kita lihat ini juga ada. Kita lihat di sini ada yang menonjol dan ini ada luka, ya. Dan kemudian kotor, ya. Ini dibersihkan oleh perawat saya, keluarnya kayak gini, ya. Nah, jadi kalau ini kita
lihat berdasarkan diagnosis saja, ini orang kandidosis dok, konsul aja sama dokter kulit, selesai. Sebenarnya tidak selesai, orang ini sudah ke dokter kulit, tapi gatalnya nggak beres-beres selama sebulan dan ini kandidanya terus-terusan. Udah dikasih segala macam krim lalala gitu, tapi tetap begini. Nah, jadi kita lihat sindrom geriatrinya. Next. Nah, ini yang kita lihat adalah sebenarnya kita lihat bagaimana visusnya. Ya, diklik aja. Suaranya nggak keluar ya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Nah, itu apa yang kita tunjukkan. Jadi kalau sejawat sekalian tidak punya optotype Snellen, ya, tidak perlu harus optotype Snellen. Itu tadi kan ada kotoran. Dia disuruh nunjuk mana yang kotor mana. Nah, dia suruh tutup mata satu, yang satu dia bisa bisa kasih tahu yang mana, ya kan? Nah, tapi yang ini, yang mata satunya ini, dia tidak bisa tunjuk. Nah, bahkan dia bilang, mana ya tangannya? Tangannya nggak ada, dia nggak bisa pegang tangannya. Nah, itu tadi tangannya. Nah, jelas bahwa yang ini sudah nggak bisa matanya satu. Nah, yang ini masih bisa, ya. Nah, next. Next. Nah, jadi yang benar yang harus dikerjakan itu apa? Karena matanya lihat, ya nggak mungkin dia harus bersihkan kakinya. Nah, jadi kakinya pasti kotor terus. Nah, gimana bisa sembuh? Nah, akhirnya kita minta keluarganya bantu untuk cuciin kaki, ya kan? Nah, sampai bersih, setelah dicuci, kemudian baru dikasih salep, ya. Nah, itu baru satu hal. Hal lain, kalau kita perhatikan, ini kakinya nggak betul betulnya. Nah, dengan kaki nggak betul seperti ini risiko jatuhnya besar. Kalau dia risiko jatuhnya besar dan jatuh beneran, itu nanti fraktur. Sudah fraktur imobilisasi. Ya kan? Nah, yang lainnya, ini tadi sudah mulai ada lecet. Ingat, ini ada diabetes. Jadi kalau ini ada lecet, jangan ditungguin beneran luka. Nah, nanti harus dipotong ini kakinya. Nah, jadi kita sudah kasih protektor di sini. Nah, ini kenapa kita kasih bunion protektor. Ini karena kita tarik ke sana untuk penyeimbang jalannya. Sebab kalau dia belok, jalannya menjadi tidak seimbang. Next, yang ini diklik. Bukan, yang ini diklik videonya. Yang paling ujung, Pak. Yang paling ujung ini. Nah, ini kita suruh dia lakukan begini, ya, diputer-puter kakinya. Itu sesering mungkin. Kenapa? Untuk aliran darahnya supaya lancar sampai ujung, kemudian juga untuk memelihara range of motion dari ankle. Sehingga kalau jalan tidak kayak robot. Sebab kalau itu kaku, jalannya kayak robot, gampang jatuh, ya. Nah, next. Nah, jadi saat menghadapi pasien lansia, sebaiknya tidak fokus semata-mata pada diagnosis penyakit dan terapi. Keberadaan sindrom geriatri harus dideteksi dan diperhatikan dalam tata laksana pasien lansia. Next. Tata laksana paripurna pasien lansia dapat menghemat biaya perawatan, kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Vera atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Dok, kita langsung sesi tanya jawab aja kali ya. Silakan dok. Kita langsung sesi tanya jawab aja. Ya, rekan dokter dan apoteker sejawat, kita akan buka sesi pertanyaan kali ini. Untuk kesempatan sesi ini kita membuka kesempatan satu pertanyaan dari rekan-rekan dokter yang ada di auditorium dan nanti satu pertanyaan dari rekan sejawat yang ada di daring. Ya, mangga boleh langsung angkat tangan saja. Ya, mungkin boleh dibantu dengan Ibu dokter yang di belakang. Ya, terima kasih dok.
Selamat sore dok, perkenalkan saya Ade dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Kebetulan untuk kasus pasien geriatri ini lumayan banyak dok datang ke RSJ dengan keluhan keluarga. Pasiennya itu impulsif, marah-marah dok, tiba-tiba marah yang awalnya mandiri, tiba-tiba marah. Seperti yang dokter jelaskan tadi itu bisa kemungkinan pseudodemensia. Jadi bagaimana cara membedakannya dok? Apakah ini demensia atau pseudodemensia untuk kasus-kasus seperti pasien tersebut dok yang tidak punya ada riwayat hipertensi atau yang lainnya yang tiba-tiba langsung marah gitu dok? Terima kasih dokter. Ya, Mangga, boleh langsung dijawab aja dok. Ya, terima kasih. Kita selalu mengajarkan pada mahasiswa untuk membedakan antara demensia dan delirium. Kenapa? Kalau demensia itu mereka tidak harus merujuk segera, tetapi delirium itu harus segera karena itu reversible. Nah, biasanya kita membedakannya ditanyakan ke keluarga. Keluarga itu kalau biasa ngomong, oh iya biasa dia sudah sering marah-marah begini. Nah, ini sudah nggak bisa ingat anaknya namanya siapa, istrinya siapa, tidak tahu juga udah makan atau belum. Nah, itu sesuatu yang biasa, kemungkinan besar hanya demensia. Nah, tapi kalau mereka bilang enggak, biasanya bisa kok jualan telur di pasar. Tapi hari ini kenapa pasiennya bingung ngelihat saya, malah bahkan tidak tahu ini pagi atau malam. Nah, itu harus dipikirkan adanya delirium. Apakah bisa bersama-sama delirium on demensia? Bisa. Nah, yang penting biasanya orang yang bersama-sama dengan pasien itu keluarganya atau caregivernya itu biasanya tahu. Biasanya nggak gini. Nah, kalau dia bilang biasanya nggak gini, kita harus waspada. Jangan-jangan ini delirium. Nah, kalau ini delirium, tempatnya jelas bukan di rumah sakit jiwa. Karena itu harus dipindahkan ke rumah sakit umum untuk mengetahui apa pemicu deliriumnya. Nah, pemicu delirium itu biasanya metabolik. Ada hipoksia, hiponatremi, hipohiperglikemi, infeksi, serangan jantung, itu bisa. Jadi itu menjadi satu bab sendiri. Makanya tadi saya nggak bahas karena habis waktunya. Ya. Ya, bagaimana dok? Apakah sudah memuaskan? Oke, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dok ya. Kita dari daring. Ini ada dari apoteker Gina. Dok, untuk lansia yang mengalami forgetfulness, apa masih bisa diobati? Karena beliau merasanya sehat-sehat saja, jadi nggak mau periksa. Gimana nih dok? Biasanya yang forgetfulness itu lebih aware ya bahwa dia sering lupa. Kalau dia sudah ada keluhan sering lupa dan mengganggu aktivitas sehari-hari dan dia bilang dia tidak apa-apa, kebanyakan itu demensia. Nah, itu lebih baik dievaluasi dulu. Karena kalau dia demensia dan ternyata demensia vaskuler, sebenarnya itu lebih baik setelah kita kendalikan faktor risiko vaskulernya, itu biasanya tidak terjadi perburukan. Tapi kalau demensia Alzheimer memang itu agak sulit, tapi meskipun demikian masih tetap lebih baik kalau kita kasih obat, dia nggak cepat turun fungsi kognitifnya. Tadi yang tante saya itu demensia Alzheimer. Tapi karena awal kita deteksi, dikasih obat, dia masih bisa berfungsi. Oke, ya mungkin untuk apoteker Gina di room Zoom mungkin sudah memuaskan. Mungkin ya dok ya. Ya mungkin memang geriatri ini memang perlu perlakuan khusus ya dok ya. Kita juga sebagai dalam penata laksanaan pelayanan kesehatan geriatri ini memang diperlukan interdisiplin ya dok ya, kolaborasi antar setiap nakes gitu ya, baik dari dokter, dari apoteker maupun dari gizi dan tenaga kesehatan lainnya. Mungkin kita cukupkan untuk kali ini ya dok ya. Terima kasih banyak kepada Dr. Vera, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk Dr. Vera. Ya, terima kasih dok. Baiklah, sebelumnya saya mendapat pesan untuk rekan-rekan dokter yang ada di ruangan. Mohon name tag-nya dikasih nama. Pastikan namanya nama dokter ya dok ya, jangan yang di sebelahnya, nanti akan ada petugas yang akan mengambil
ya dari name tag-nya. Jadi dipastikan namanya nama dokter yang tercantum di ini ya. Jangan sampai nama sebelahnya ya, Dok. Iya, mungkin sekarang kita akan lanjut ke materi kita yang kedua mengenai sindrom dispepsia, GERD dan gastritis. Di mana memang kejadian dispepsia, GERD dan gastritis ini cukup banyak terjadi ya. Jadi makanya memang kita perlu mengetahui lebih detail. Nah, nanti di materi kedua inilah akan dikupas tuntas nih mengenai hal tersebut oleh narasumber kedua kita yang tidak kalah luar biasa dan sudah hadir di sini juga bersama kita. Ada Dr. Neni Agustanti, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi. Ya, mohon izin sambil kesini Dok, saya izin membacakan CV dokter sebentar ya Dok ya. Ya, beliau adalah kelahiran Bandung 20 Agustus 1974, riwayat pendidikan profesi dokter umum Universitas Indonesia, kemudian pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam Universitas Pajajaran, dan pendidikan dokter subspesialis konsultan gastroenterologi dan hepatologi Universitas Pajajaran. Dan sekarang beliau praktek sebagai dokter subspesialis gastroenterologi dan hepatologi di RSHS dan Rumah Sakit Mayapada Bandung. Benar ya Dok? Ya, apa kabar Dok? Ya, beliau juga aktif di ID, PAPDI, dan Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia. Mungkin tanpa berlama-lama kita mangga Dok, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk waktunya mungkin 20 menit ya Dok ya. Nanti mohon izin saya 5 menit sebelum berakhir akan saya ingatkan. Diingatkan ya Dok. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua ya. Di sore hari yang hari Minggu sore tuh kadang-kadang itu udah lemes ya karena besok harus kerja gitu. Jadi perasaan itu berkecamuk, liburnya kurang biasanya begitu ya. Topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai sindroma dispepsia, gastritis ataupun GERD. Ya, jadi 3 istilah ini mungkin sering tertukar mungkin dalam praktek klinis sehari-hari. Jadi saya pada kesempatan ini saya ingin mencoba apa sih bedanya ketiga istilah tersebut ya. Ya, mungkin teman-teman sejawat sekalian sering ya pada praktek klinis sehari-hari mendapatkan pasien dengan gejala-gejala sindroma dispepsia ya. Jadi pasien biasanya keluhannya nyeri ulu hati, kemudian mual, muntah, kemudian kadang-kadang kalau kita nggak nyetop pasiennya, pasien akan mengeluh yang lain-lain ya, misalnya sakit kepala Dok katanya, kemudian pegel-pegel. Nah itu kadang-kadang kita juga harus bisa fokus pada anamnesis pada pasien, karena kadang-kadang pasien juga akan mengeluhkan sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip tidak berhubungan dengan problem dia sebenarnya ya. Atau memang pasiennya ini mengeluhkan semuanya sehingga kemungkinan pasien ini mungkin ada gejala-gejala psikosomatis ya. Tapi kita sebagai dokter itu harus fokus untuk benar-benar memilah sebenarnya problem masalah pasien ini apa ya. Ya, ada masalah teknis nih. Jadi sore-sore apa namanya? Ya Dok, mungkin memang dispepsia ini memang ini ya kejadian yang sering ya Dok ya. Iya, Bahkan saya juga sebenarnya sering sih Dok merasakan. Oh, gitu ya. Jadi seperti itu. yang paling susah itu kalau misalnya GERD itu harus turun berat badan. Oh, Jadi kalau misalnya pasien GERD ya kan jelas obes itu merupakan faktor risiko. Nah di situ saya merasa sulit untuk menyuruh pasien untuk menurunkan berat badan. oh kalau kayak gitu sih Dok, kayaknya saya harus sering-sering Karena dokter konsul ya. gemuk gitu ya. Jadi biasanya saya minta maaf dulu ke pasiennya. Maaf Bu gitu. Jadi mungkin harus turun berat badan gitu dalam tanda kutip. Biasanya juga harus turun berat badan ya. Jadi ya itu sebagai tapi itu kita harus menyampaikan teori yang sebenarnya ya. Bahwa memang pada GERD itu penurunan berat badan sekitar 2,5 sampai 5% itu sangat berarti, sangat berefek pada gejala seperti itu. Jadi biasanya kalau kasus-kasus GERD itu sebenarnya bukan kasus yang mudah ya. Kasus GERD, sindroma dispepsia itu bukan yang mudah. Jadi sering kita temui pada praktek klinis sehari-hari, tapi sebenarnya sangat sulit untuk
apa ya istilahnya, disembuhkan dalam tanda kutip ya, karena itu kan sangat berhubungan dengan beberapa faktor yang lain ya. Jadi sehingga edukasi itu juga memegang peranan penting dalam pengelolaan kasus-kasus tersebut. Ya misalnya kalau pasien GERD tidak boleh, ya kita tahu kan ada brain gut axis ya. Jadi kalau pasien depresi, pasien cemas, dia pasti akan meningkatkan asam lambung. Nah itu sebenarnya saya bilang kalau bukan masalah obat nih, Bu, gitu. Meskipun obat mahal sekalipun ya tetap saja kalau misalnya cemasnya tidak bisa diatasi dengan baik, ya tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Jadi pertama-tama pasti saya bilang, Ibu kendalikan dulu deh masalah yang Ibu ada gitu. Tapi kalau misalnya pasien tidak bisa mengendalikan persoalannya sendiri, nah di situ kita tawarkan pasien untuk datang ke dokter psikiatri, psikolog, dan yang lain-lain. Jadi gampang-gampang susah sih kalau menurut saya sih. Tapi memang ini ya dok ya, saya juga pernah ada pengalaman pasien PIO ya dok ya, konseling itu terkait GERD. Memang berarti emang dari pikiran juga ini ya dok ya, Kan sudah ada pasti ngaruh gitu ya dok ya. sangat-sangat berpengaruh. Oke, ditunggu Sudah sebentar. bisa ya Udah ya, akhirnya. Oke. seperti bisa ya dok ya. Mangga dok, Ya. silakan dilanjutkan. Terima kasih. Oke. Ya, kita langsung saja ya. Jadi topik pada kali ini adalah mengenai sindroma dispepsi, gastritis atau GERD. Ya, ini contohnya ya, contoh kasus. Jadi seorang wanita, ya saya contohkan wanita muda ini sering sekali ya datang dengan berobat ke klinik dengan keluhan nyeri ulu hati, keluhan disertai perut kembung, mual dan muntah. Ya, sudah terjadi sebenarnya sejak lama. Jadi tapi dia suka berobat atau minum obat sendiri, sembuh, terus datang lagi. Dan terakhir dia kambuh 3 hari yang lalu. Ya, ini saya sengaja diagnosis anamnesisnya tertuju, yang saya katakan tadi fokus. Jadi kadang-kadang pasien nyeri ulu pinggang, kadang-kadang punggung kanan kiri sakit kepala dan sebagainya, sakit telinga. Nah itu kita fokuskan ke permasalahan dia sebenarnya ya. Nah perlu dilakukan juga pada anamnesis awal mengenai beberapa alarm simptom ya. Jadi dia tidak ada penurunan berat badan yang signifikan, kemudian tidak ada gangguan menelan, demam juga tidak ada, buang air besar juga normal. Nah riwayat keluarga yang mempunyai masalah di pencernaan, misalnya kanker GI tract itu tidak ada. Nah yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya diagnosis pasien ini? Apakah sindroma dispepsia? Apakah GERD, gastroesophageal reflux disease, gastritis, atau IBS atau irritable bowel syndrome ya? Nah, untuk mengenal apa permasalahan atau diagnosis pasien ini, tentu saja kita harus mengetahui definisi masing-masing problem yang ada ya. Nah, apa yang disebut dengan sindroma dispepsia? Nah, ini kan namanya juga sindroma, jadi kumpulan gejala dispepsia yaitu rasa tidak nyaman yang berasal dari abdomen bagian atas ya. Jadi kalau keluhannya perut bagian bawah ya kita singkirkan sindroma dispepsia ya. Jadi ini khusus di perut bagian atas. Jadi pasien-pasien itu biasanya mengeluh satu dari beberapa gejala ini yaitu nyeri epigastrium, kemudian rasa terbakar di ulu hati ya, jadi bukan rasa terbakar di dada, kemudian rasa penuh setelah makan, cepat kenyang, kembung, kemudian mual, muntah, dan sendawa. Ya, jadi ini beberapa kumpulan gejala dari dispepsia. Nah, ada suatu perkumpulan di dunia yaitu ROM ya, yang mereka memfokuskan pada gejala-gejala fungsional gastrointestinal ya. Jadi kalau kriterium yang disebut dengan sindroma dispepsia itu ya tadi postprandial fullness, kemudian early satiety, jadi cepat kenyang, nyeri epigastrium dan juga rasa terbakar terutama di epigastrium. Kemudian ada bloating, kembung, heartburn. Nah, heartburn ini sebenarnya masuk ke GERD ya. Mual dan juga belching, dia juga gerap gitu cepat bersendawa ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi kita sering menemui pasien-pasien seperti ini di praktek klinis sehari-hari, di mana teman-teman sejawat sekalian sebanyak 30% katanya pasien-pasien yang datang ke klinik teman-teman sejawat itu sebenarnya pasien ini menderita sindroma dispepsia. Begitu juga pada praktek klinik kami sebanyak 50% pasien keluhannya sindroma dispepsia ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Oke, nah kalau kita berpikir bahwa pasien ini sindroma dispepsia, yang perlu dan sangat penting kita pikirkan adalah apakah ini dispepsia organik atau dispepsia fungsional ya. Yang disebut dengan dispepsia organik itu adalah adanya
kelainan-kelainan organik yang menyebabkan gejala-gejala seperti sindroma dispepsia. Di sini kita lihat bahwa yang organik misalnya peptic ulcer disease, kemudian gastritis akibat dari Helicobacter pylori dan lain-lainnya. Atau bahkan permasalahan di luar lambung itu juga bisa menyebabkan gejala seperti dispepsia ya. Jadi ada saya satu pengalaman ya. Ada pasien umurnya sudah tua ya, mungkin sekitar 60 sekian tahun. Dok, saya sering diobatin katanya mah gitu ya, tapi ternyata pasien ini menderita HCC. Ya, jadi teman sejawat harus berhati-hati ya. Jadi yang paling penting apabila mendapatkan pasien dengan sindroma dispepsia, cari kemungkinan kelainan organik. Ya, kalau misalnya memang sangat sulit untuk dilihat, paling tidak ada screening misalnya untuk USG abdomen dulu, kemudian pada pemeriksaan fisik teraba massa atau tidak, dan juga beberapa gejala bahaya yang akan saya sampaikan nanti. Nah, kemudian kalau misalnya fungsional dispepsia itu bahwa dispepsia yang disebabkan sudah disingkirkan tidak ada kelainan organik ya. Nah, secara global ternyata 70% kejadian dispepsia itu adalah fungsional dispepsia gitu. Jadi jangan khawatir ya, tapi di sini memang membutuhkan kejelian kita dalam men-screening awal apakah pasien ini fungsional atau organik ya. Di Indonesia sendiri kejadiannya sekitar 24-38% ya. Nah, ini adalah algoritma sindroma dispepsia ya pada awal ya. Pertama, kalau misalnya pasien dengan sindroma dispepsia disebut uninvestigated apabila kita belum menginvestigasi apakah ini organik atau fungsional ya. Kita lakukan anamnesis yang betul, pemeriksaan fisik, kemudian beberapa kejelian mengenai beberapa obat yang dapat menyebabkan sindroma dispepsia. Nah, kemudian alarm sign. Nah, alarm sign ini nanti akan saya jabarkan apa itu alarm sign. Kalau memang tidak ada alarm sign, kita terapi dengan terapi empirik ya. Biasanya yang dipakai adalah obat-obat seperti PPI, antasida, H2 reseptor antagonis, dan yang lain-lain ya. Kalau memang ada perbaikan, lanjutkan saja terapinya. Tapi kalau misalnya tidak ada perbaikan, nah itu waktunya dari teman-teman sejawat untuk merujuk ke sarana kesehatan yang memiliki endoskopi ya dalam hal ini. Nah, nanti dari endoskopi nanti akan didapatkan hasil bahwa pasien ini adalah organic dispepsia atau functional dispepsia. Nah, ini alarm signs. Jadi alarm sign itu adalah sindroma dispepsia yang pertama kali terjadi pada usia, kalau Indonesia guidelines-nya lebih dari 45, kalau misalnya di luar negeri mungkin ada yang bilang 65 atau 55 tahun ya. Kemudian penurunan berat badan yang signifikan, jadi lebih dari 10% dalam 1 bulan. Ya, tapi kalau misalnya berat badannya turun 2 kilo dalam 6 bulan ya itu nggak masalah, mungkin pastinya diet atau apa ya. Kemudian mual-mual atau muntah-muntah yang berulang. Kemudian ada perdarahan, tentu saja ada kesulitan menelan, nyeri pada menelan, kemudian pada pemeriksaan fisik terdapat massa di abdomen, demam, dan juga yang perlu dilakukan anamnesis awal adalah riwayat keluarga yang memiliki keganasan di gastrointestinal tract. Nah, tadi kita tahu bahwa 70% pasien dengan sindroma dispepsia adalah fungsional dispepsia ya. Jadi fungsional dispepsia ini kalau misalnya dilakukan investigasi tidak ada kelainan organik ya, di endoskopi, CT scan, USG nggak ada masalah ya. Jadi kita berhadapan dengan fungsional dispepsia. Nah, fungsional dispepsia dibagi menjadi 2 yaitu epigastric pain ya dan juga postprandial distress syndrome ya. Nah, ingat bahwa fungsional dispepsia kita harus menyingkirkan bahwa memang tidak ada kelainan organik ya melalui endoskopi dan imaging yang lain. Nah, untuk postprandial distress syndrome biasanya pasien itu mengeluhnya perasaan cepat penuh ya setelah makan dan ini akan berdampak pada aktivitasnya dan juga cepat kenyang ya yang mengganggu ya. Tapi kalau misalnya kita ya kalau makan kan pasti kenyang ya, sebenarnya logikanya gitu. Tapi ini cepat kenyang, jadi bahkan pasien tidak bisa menghabiskan menghabiskan setengah porsi dan cepat kenyang. Nah, itu adalah merupakan tanda-tanda kemungkinan pasien ini mengalami dispepsia fungsional dengan tipe postprandial distress syndrome ya. Kemudian yang berikutnya adalah epigastric pain syndrome. Nah, ini adalah nyeri epigastrium, nyeri ulu hati dan sebagainya. Kemudian rasa terbakar di epigastrium. Nah, ini salah satu dispepsia fungsional dengan tipe epigastric pain syndrome. Nah, kenapa kita harus membedakan kedua hal ini? Tentu saja nanti akan berpengaruh pada terapi ya. Jadi terapinya adalah pertama pasti modifikasi gaya hidup
jadi modifikasi diet. Nah, tadi kita harus penting membedakan apakah tipe epigastric pain atau postprandial distress syndrome. Jadi kalau untuk epigastric pain mungkin obat terpilihnya adalah PPI dan atau bisa ditambahkan dengan prokinetik, cytoprotector dan juga yang lain. Kalau memang untuk yang dominan adalah postprandial distress syndrome, jadi prokinetik lebih terpilih dibandingkan dengan PPI, seperti itu. Dan untuk fungsional dispepsia ini kan sudah tadi disingkirkan bahwa dia tidak ada kelainan organik, jadi mungkin pada suatu saat pasien ini memerlukan terapi antidepresan, seperti itu ya. Nah, berikutnya mengenai gastritis. Jadi sering kita dengar apa itu gastritis ya. Jadi gastritis menurut definisi itu adalah merupakan suatu kerusakan mukosa lambung ya. Kerusakan mukosa lambung disebut gastritis, atau ada juga yang mengatakan ada istilah gastropati. Nah, ini ada perbedaan sedikit mengenai kedua hal itu. Dan tentu saja diagnosis gastritis ini harus berdasarkan histopatologi. Jadi kita memerlukan biopsi untuk membuat diagnosis gastritis ya. Jadi sebenarnya gastritis ini adalah diagnosis histopatologi ya. Nah, ini beberapa kalau misalnya sebagai endoskopi atau teman sejawat melakukan endoskopi, tentu saja kita bisa membuat diagnosis gastritis karena pada saat visualisasi endoskopi kita akan melihat lesi kemerahan di gaster maupun adanya beberapa kerusakan mukosa gaster. Jadi kita bisa membuat diagnosis sambil menunggu hasil histopatologi ya, seperti itu. Jadi temuan histopatologi dari hiperplasia maupun sampai adanya kerusakan yang lebih luas disertai dengan infiltrasi dari sel-sel inflamasi ya. Nah, ini kalau endoskopi kita lihat adanya erosi kemerahan di antrum ya pada hal ini, jadi kita sebut bahwa dia ada erosi, jadi kita bisa membuat diagnosis gastritis erosiva biasanya ya. Nah, ini adalah beberapa etiologi. Jadi biasanya kalau gastritis itu penyebabnya adalah bisa infeksi ya. Di sini bisa infeksi Helicobacter yang paling banyak ya. Kemudian beberapa bakteri, virus, parasit atau fungal juga bisa menyebabkan gastritis. Jadi ada yang menginvasi dia sehingga merubah atau merusak mukosa. Jadi itu yang disebut dengan gastritis ya. Autoimun juga bisa. Kemudian beberapa granulomatous disease seperti Crohn disease, sarkoidosis, dan yang lain-lain. Dan semuanya ini memerlukan biopsi dan juga diagnosis histopatologi. Nah, kalau ini ada akut gastritis, ada kronik gastritis. Jadi kadang-kadang kita salah membuat terminologi ya, atau kadang-kadang pasien sendiri yang bicara, dok saya gastritis akut nih gitu, padahal sebenarnya bukan seperti itu ya. Gastritis itu adalah diagnosis histopatologi, dan yang disebut dengan akut itu yang membedakan ada jenis selnya ya, jenis selnya. Jadi itu saja kita memerlukan bantuan teman sejawat dari patologi anatomi untuk melakukan diagnosis ini ya. Jadi kalau akut gastritis itu yang paling karakteristiknya adalah infiltrasinya sel-sel neutrofilik ya. Kemudian untuk yang kronik beda lagi. Sel-selnya adalah didominasi dengan limfosit dan plasma sel. Jadi ini yang membedakan. Jadi yang membedakan kronik atau akut sebenarnya pada gastritis itu adalah temuan histopatologi ya. Nah, yang ketiga adalah GERD. Ini yang sering salah nih. Kadang-kadang pasien sudah bisa mendiagnosis sendiri, dok saya GERD. Nah, padahal sebenarnya kita sebagai dokter harus benar nggak nih pasien ini GERD ya. Jadi kita pakai atau kita pegang definisi dari konsensus Persatuan Gastroenterologi Indonesia tahun 2019 ya. Yang disebut dengan GERD itu adalah gangguan reflux isi lambung secara berulang ke dalam esofagus, orofaring, dan atau saluran pernapasan yang dapat menyebabkan terjadinya gejala dan atau komplikasi yang mengganggu. Nah, harus mengganggu, kalau tidak mengganggu ya bukan GERD ya. Nah, dari definisi ini tentu saja kita bisa lihat bahwa klinis dari GERD itu pasti bermacam-macam. Ya, bukan hanya untuk esofagus aja. Tetapi di sini katanya bisa mencapai orofaring, berarti pasien-pasien bisa datang ke teman sejawat THT nih, pasien GERD bisa saja ya. Kemudian saluran nafas, pasien bisa datang ke dokter spesialis paru karena keluhan batuk kronis. Ya, jangan-jangan pasien ini GERD. Jadi ini spektrumnya luas dan kita harus pegang definisi ini, ya. Nah, gejala GERD tadi. Nah, ada gejala tipikal dan atipikal. Di sini yang tipikal adalah heartburn ya.
Heartburn itu biasanya diterjemahkan sebagai rasa panas di dada, rasa terbakar di dada. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah regurgitasi. Jadi regurgitasi biasanya pasien mengeluh adanya asam di mulut. Jadi dua tipikal GERD ini, dua tipikal gejala ini yang membuat kita berpikir bahwa pasien ini kemungkinan GERD, bukan dispepsia. Ya, apalagi gastritis ya. Gastritis itu sebenarnya kita harus investigasi lebih lanjut. Nah, tapi jangan lupa ada beberapa gejala atipikal dari GERD di sini ya. Nah, yang paling penting di sini adalah apabila pasien-pasien usia lanjut, hati-hati dengan keluhan chest pain ya. Jadi kita harus menyingkirkan gejala-gejala ACS yang memang mortalitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan GERD. Ya, paling tidak kita melakukan EKG ya sebagai screening awal. Apalagi pasien-pasien yang sudah berumur ya. Pasien-pasien lebih dari 45 tahun, kemudian keluhannya seperti GERD, ya, chest pain tapi atipikal, ya. Kemudian ada faktor risiko seperti dislipidemi, diabetes atau hipertensi. Nah, kemudian chest pain tidak nyaman di dada, kita tidak boleh melakukan atau membuat diagnosis cepat-cepat, pasien ini GERD, ya. Tiba-tiba dia pulang terus meninggal, ya. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Jadi paling tidak melakukan EKG screening awal. Nah, prevalensinya cukup banyak ya di Indonesia sekitar 9,35%, secara global 8-33%. Ini tergantung dari status dari gaya hidup ya, tentu saja. Nah, ini diagnostiknya yang paling mudah adalah GERD-Q ya, ada kuesioner, mungkin teman sejawat sudah sering mengikuti atau sudah mengetahui apa itu GERD-Q, kemudian kapan pasien ini dilakukan endoskopi, kemudian kapan pasien ini dilakukan pemeriksaan pH metri, impedans, PPI test, dan manometri esofagus ya. Jadi biasanya yang awal yang nggak usah mahal-mahal gitu ya, kita bisa melakukan GERD-Q ya, bisa di-download ya aplikasi yang GERD-Q dan juga PPI test. Ini yang paling mudah. Kemudian endoskopi juga tidak tersedia di semua sarana kesehatan, mungkin sarana kesehatan tertentu saja. Pemeriksaan pH metri, impedans dan manometri mungkin ditujukan pada kasus-kasus pasien yang GERD yang refrakter ya. Kalau awal-awal mungkin kita bisa menggunakan GERD question dan PPI test. Nah, ini adalah algoritmnya ya. Nah, teman sejawat bisa kalau misalnya kita anamnesis pasien ini secara klinis terduga GERD, kita langsung membuat scoring dengan GERD-Q. Kemudian GERD-Q itu ada nilainya, kalau di atas 8 jadi kemungkinan besar pasien ini GERD, kalau di bawah 8 jadi low probability untuk GERD ya. Kalau GERD-Q-nya positif, langsung kita tidak ditemukan alarm simptom tadi, kita bisa melakukan PPI test. Ya, apa itu PPI test? Nanti akan saya sampaikan. Tetapi kalau misalnya adalah alarm simptom, langsung rujuk aja, nggak usah PPI test segala, langsung rujuk ya untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Nah, teman sejawat kalau misalnya PPI testnya positif, teman sejawat masih bisa melakukan terapi sampai waktu tertentu sekitar 8 minggu. Kalau misalnya masih ada keluhan, nah itu timingnya teman sejawat merujuk ke sarana yang lebih lengkap lagi. Nah, ini juga kalau ini di pelayanan sekunder tersier yang ada sarana endoskopi ya. Nah, itu beda lagi kalau misalnya ada alarm simptom dan yang lainnya bisa dilakukan endoskopi. Nah, ini GERD-Q ya. Jadi GERD-Q itu ada beberapa pertanyaan ya. Saya juga tidak hafal ya. Nanti kadang-kadang nanti ada aplikasi di Android. Nah, teman saya bisa menguploadnya, mendownloadnya. Nah, dihitung nih selama seminggu kejadiannya berapa saja kejadiannya ya. Jadi kalau skornya 8-18 probable GERD, kalau 0-7 probabilitasnya lebih turun lagi. Jangan-jangan pasien ini bukan GERD, mungkin hanya sindroma dispepsia saja ya. Nah, PPI test ini caranya adalah memberikan PPI test dosis ganda 1-2 minggu tanpa endoskopi terlebih dahulu ya. Kalau misalnya gejala menghilang dan muncul kembali saat PPI-nya di stop, jadi kemungkinan pasien itu adalah positif GERD ya. Jadi ya, ini adalah diagnostik yang praktis ya yang bisa dilakukan di teman sejawat sekalian. Ya. Mohon izin dok, 5 menit lagi. Berapa menit? 5 menit lagi. Sampai kok, tenang aja. Oke. Nah, sedikit tadi saya singgung mengenai IBS. Jadi irritable bowel syndrome itu adalah nyeri perut kronik berulang, ya, tapi berhubungan dengan buang air besar. Kalau pasien tadi kan tidak ada hubungannya dengan BAB ya, BAB-nya normal. Nah, ini adalah IBS biasanya
berhubungan dengan buang air besar, baik dia ada perubahan frekuensi maupun perubahan bentuk fesesnya ya. Jadi keluhan ini harus dirasakan minimal 1 kali dalam seminggu 3 bulan terakhir ya. Untuk IBS mungkin tidak bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kita kembali pada pasien kita tadi ya. Jadi kira-kira apa pasien kita ini? GERD atau bukan? Atau IBS? Atau gastritis? Ya, jadi mungkin lebih tepatnya pasien ini sindroma dispepsia ya. Karena tadi kalau GERD itu kan harus ada heartburn, harus ada regurgitasi, tapi pasien ini tidak ada. Kalau untuk IBS dia ada hubungannya dengan BAB, tapi pasien ini tidak. Jadi pasien ini mungkin kita setuju bersama bahwa pasien ini sindroma dispepsia. Nah, mungkin pasien ini adalah 70% tadi sindroma dispepsia adalah fungsional ya. Jadi jangan khawatir kalau kita sudah menyingkirkan alarm simptom, jangan-jangan pasien ini fungsional dispepsia ya. Apa mungkin yang tipe epigastric pain? Nah, kita berikan terapi ya. Jadi sebenarnya terapi sindroma dispepsia itu macam-macam. Ada H2 reseptor antagonis, ada antasida, kemudian beberapa teman sejawat memberikan sukralfat dan yang lain-lain ya. Jadi karena memang sesuai dengan penelitian bahwa PPI menekan asam lebih baik dibandingkan H2 reseptor antagonis dalam jangka panjang. Jadi dokternya memilih pemberian PPI dengan dosis tunggal. Kemudian karena ada mual tadi kita berikan prokinetik. Kemudian dipantau selama 4 minggu. Nah, setelah 4 minggu ternyata keluhannya masih ada ya. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan pada pasien ini? Nah, pasien ini ternyata dilanjut karena sesuai dengan guidelines ya. Jadi timingnya adalah untuk merujuk pasien ini ya. Jadi pasien itu dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kemudian dilakukan endoskopi ya. Kemudian pasien rujuk, kita lakukan endoskopi ya. Ternyata hasilnya ada erosi ya. Nah, saya bisa sebut nih pasien ini kemungkinan gastritis. Ya, tadi kan sesuai dengan definisi dan istilah yang bisa dipakai bahwa ada kerusakan mukosa. Nanti kita lihat nih ada merah-merah di mukosanya, di antrumnya. Jadi kemungkinan pasien ini gastritis. Penyebabnya apa kita tidak tahu, tapi kebanyakan ada invasi dari Helicobacter pylori. Kemudian saya lakukan biopsi, ya. Dan hasilnya ternyata memang sesuai ya, aktif kronik gastritis dengan diffuse limfoplasmatik. Ya, tadi kita tahu kalau ada infiltratif densil limfosit, limfoblastik berarti ini sudah kronis ya. Kalau misalnya masih akut hanya serbukan sel neutrofil saja. Dan ternyata ditemukan juga Helicobacter pylori kolonisasi ya. Jadi kita sepakati bersama bahwa pasien ini adalah pasien dengan akut on kronik gastritis, penyebabnya adalah Helicobacter pylori. Kemudian kita lakukan atau kita berikan eradikasi Helicobacter pylori sesuai dengan guidelines, yaitu, nah sebelum kita memberikan eradikasi kita harus tahu, kan tentu saja kita memerlukan antibiotik, clarithromycin, kemudian amoxicillin dan PPI, nah kita harus tahu, tanya ada alergi atau tidak ya. Kemudian kita lakukan pemberian ini sesuai guidelines, Mohon maaf pasiennya sembuh dok. Oh iya. Selama 14 hari, nah pasiennya sembuh ya. Jadi summary aja 1 menit ya dok ya. Jadi sebagai penutup pada kesempatan kali ini kita pertama harus tahu apa itu definisi dari istilah sindrom dispepsi, gastritis maupun GERD supaya kita dapat memberikan tata laksana yang baik terhadap pasien kita ya. Jadi bisa teman sejawat baca aja di sini. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, berikan aplaus untuk materi dokter ini yang sangat menarik sekali. Mangga dok, kita langsung sesi tanya jawab ya. Sama seperti tadi pembicara yang sebelumnya, kita untuk sesi pertanyaannya sekarang, kita ada 1 pertanyaan dari rekan dokter yang ada di sini, dan nanti 1 pertanyaan dari rekan yang di ruang Zoom. Mangga, boleh langsung mengacungkan tangan. Ya, yes. Sebenarnya ini udah jam-jam kritis ya dok. Ya, jadi antara sudah mengerti dan nggak. Tapi kalau ngelihat dari tampang-tampangnya sih pada sumringah sih dok ya. Jadi kayaknya memang masuk sih ya dok ya. Dan tadi juga saya pantau di ruang Zoom kita masih ada sekitar 650 lebih partisipan. Jadi alhamdulillah memang semangat dan antusiasmenya kali ini baik.
Bagus banget. Mangga Ya, Dok, silakan, Dok. silahkan pertanyaannya. Terima kasih. Saya Darmiana dari RSUD Sumedang. Dok, kalau kita lihat tadi kan definisi dari GERD kan adalah gangguan yang relapse yang berulang kali. Adakah, saya belum pernah membaca soalnya, adakah batasannya yang dikatakan berulang kali, kita perhatikan selama berapa lama dan berapa kali terjadinya? Terima kasih dok. Ya, mungkin dikonfirmasi sedikit terkait pertanyaannya tadi GERD yang relapse ya Dok, bukan? Iya betul, iya betul. Iya. Jadi maksudnya kan reflux kejadiannya adalah berulang. Berulangnya itu kan belum pernah ada batasannya. Berapa lama sih kita lihat dan berapa kali itu terjadi? Terima kasih. Ya, mangga silakan Dok. Ya, seperti saya katakan tadi, GERD itu sebenarnya tidak mudah ya, sulit memang ya. Tetapi apabila kita mengetahui bahwa pengobatan yang bagus, yang sesuai apa, karena untuk GERD sendiri sebenarnya tidak melulu kita tergantung pada obat ya. Saya katakan tadi bahwa PPI yang mahal sekalipun kalau misalnya non farmakologisnya seperti berat badannya tidak diturunkan, kemudian gaya hidupnya misalnya masih mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, kemudian ada beberapa memang gaya hidup yang harus diperbaiki tidak dilakukan, maka tidak akan tercapai kesembuhan pada pasien GERD ini. Jadi untuk kasus GERD biasanya kita memberikan PPI selama 8 minggu. Ya, jadi sering sekali saya mendapat pasien ya dok ya dari teman sejawat semua bahwa sebenarnya obatnya sudah bagus, tapi dia mau dikasih 3 hari, 5 hari. Biasanya saya sampaikan kepada pasiennya bahwa ini obatnya sudah betul, sudah bagus, cuman mungkin cara minum obatnya yang kita perbaiki. Jadi untuk GERD itu harus diberikan PPI-nya jangka panjang sekitar 8 minggu. Ya, nanti terus kita evaluasi lagi dok ya. Nah, apabila memang gejalanya, jadi selama 8 minggu tidak kita lepas pasien selama 8 minggu terus kontrol, tidak seperti itu. Jadi nanti ada kalanya kita merubah dosis atau menambah dosis apabila memang gejalanya belum hilang. Ya, nah nanti ada kalanya kita menemui kasus yang mungkin sulit untuk diatasi yaitu GERD refraktor. Jadi dia tidak mempan dengan obat yang sudah kita berikan dengan dosis ganda selama 8 minggu. Nah, kita bertemu atau kita berhadapan dengan kasus GERD refraktor. Nah, ini ada tekniknya sendiri nih untuk mungkin teman saya waktunya untuk merujuk ke gastroenterologis untuk menangani tersebut ya. Jadi sekali lagi dok, jadi kita harus mengedukasi pasien ya dan sebenarnya GERD itu bisa terjadi relapse. Misalnya kalau misalnya kita sudah memberikan obat selama 8 minggu terus gejalanya hilang nih. Nah, nanti ada 2 pilihan. Kita membuat atau memberikan obat intermittent atau on demand. Jadi bila ada keluhan, dia minum obatnya sampai keluhannya hilang. Tapi tidak akan lama gitu. Jadi itu cara mengobati GERD. Mungkin mudah-mudahan bisa terjawab ya dok. Bagaimana Dok? Oke, kayaknya puas ya sampai 2 jempol loh Dok. Ya, Dok mungkin kita ada satu pertanyaan di ruang Zoom ya Dok ya. Izin. Sebenarnya ada 2 nih. Bagaimana tata laksana GERD? Ini ada 2 ya dok ya. Bagaimana tata laksana GERD pada ibu hamil khususnya ibu hamil trimester akhir? Dan pertanyaan yang keduanya, apakah pada pasien gastritis bisa didiagnosa dengan pemeriksaan darah rutin saja dengan hasil leukosit yang tinggi? Bagaimana nih dok? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Nah, memang kalau kehamilan apalagi trimester ketiga ya itu merupakan faktor resiko terjadinya GERD ya karena kita tahu kalau trimester ketiga itu biasanya hamil besar ya. Jadi ada tekanan intraabdomen yang meningkat sehingga akan memicu pasien ya, akan menjadi GERD ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien hamil kita kan nggak mungkin dilahirkan sebelum ini ya karena memang sebenarnya kan problemnya tekanan intraabdomen ya. Jadi yang paling kita bisa berikan adalah edukasi mengenai gaya hidupnya. Misal cara makannya seperti apa, habis makan tidak boleh langsung tidur misalnya. Dan kalau misalnya sangat mengganggu sekali, GERD-nya kita bisa memberikan obat-obat yang tidak terlalu lama untuk dikonsumsi seperti itu dok. Jadi sebenarnya yang paling penting untuk ibu hamil itu yaitu gaya hidup non farmakologisnya yang penting ya. Kemudian berikutnya kalau kita mendiagnosis gastritis berdasarkan laboratorium leukosit itu leukosit tinggi itu
tidak sesuai dengan definisi ya. Jadi kalau definisi gastritis itu adalah infiltrasi dari sel-sel radang atau akibat ke dalam mukosa gastr akibat kerusakan. Jadi tidak bisa disamakan dengan leukositosis tinggi. Ya justru kalau leukositosis pada pasien dengan gastritis kita cari tahu nih jangan-jangan ada yang lain nih, jadi bukan cuma gastritis aja. Jadi tidak bisa disamakan seperti itu. Jadi sekali lagi gastritis itu adalah diagnosis histopatologi. Jadi kita wajib untuk melakukan biopsi pada lambung pada pasien tersebut. Oke, terima kasih banyak Dok atas jawabannya. Mudah-mudahan rekan-rekan yang di ruang Zoom juga ini ya puas dengan jawabannya ya. Memang kayak tadi nih saya sempat ini yang kata dokter ada pasien datang udah pede nih saya GERD. Nah saya juga ada pengalaman nih Dok, kita di farmasi ya suka gitu pasien ngerasa oh saya ada GERD emang itu. Nah mungkin kita juga tetap harus ini ya Dok ya paralel konsultasi dengan dokter juga ya terkait yang pasien menyatakan merasa saya tuh GERD gitu ya. Mungkin ada itu sih, Dok. apalagi media sosial sekarang makin ini ya. Jadi kalau ada dulu tuh waktu zaman Didi Petet meninggal karena GERD, wah orang pada takut. Jadi sampai sekarang juga ada yang sangat cemas bahwa dia GERD karena takut meninggal. Nah itu kita harus sebagai dokter harus mengedukasi dengan baik ya. Jadi harus meyakini bahwa pasien bahwa GERD itu tidak akan menyebabkan kematian ya, tapi dia akan menyebabkan gangguan kualitas hidup, begitu saja. Dan GERD itu bisa diatasi dan kemudian pada saat awal treatment sih saya selalu bilang pada pasien, jadi harus komitmen gitu. Jadi seperti itu mungkin. Siap, iya. Oke Dok, mungkin karena keterbatasan waktu juga, terima kasih banyak Dok atas materi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Mungkin sekali lagi kita applause buat Dokter Neni, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi dan hepatologi. Terima kasih Dok. Ya, akhirnya kita sampai ke materi kita ketiga. Mudah-mudahan di sini juga rekan-rekan dokter dan sejawat apoteker yang ada di ruang Zoom masih tetap semangat ya dan antusias ya. Dan pada materi yang ketiga ini kita akan kehadiran pembicara yang tidak kalah luar biasa. Di sini materinya mengenai self-management education for chronic disease, di mana ini dokter ini ya, tadi juga sudah ada ya dokter apoteker Lucy Noviani MM. Beliau apakah masih bergabung di ruang Zoom? Mohon izin ya Bu, saya bacakan sedikit mengenai kurikulum vitae-nya. Mohon izin nih Ibu Apoteker Lucy untuk kurikulum vitae-nya mungkin akan saya singkat dikarenakan sungguh luar biasa sekali ya Bu pengalamannya yang sangat-sangat luar biasa. Ini yang tidak bisa saya bacakan satu persatu. Dr. Apoteker Lucy Noviani MM menyelesaikan pendidikan Master of Management di Universitas Esa Unggul Jakarta dan pendidikan doktor di tahun 2021 di Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau sekarang bekerja sebagai Kepala Apotek Atmajaya Jakarta dan sebagai farmasis dan lektor di Atmajaya Jakarta. Selain itu banyak pengalaman pekerjaan dan pengalaman beliau. Beliau juga banyak pengalaman di training, teaching experience, book author, contributor, scientific publication, professional activities, reviewer journal, info speaker in international event, CPD online, article write online, dan menjadi speaker di seminar-seminar dari tahun 2017 sampai 2023. Wah ini sangat-sangat luar biasa ya. Dan beberapa area of expertise beliau seperti patient counseling, patient safety, risk management, management inventory, medication therapy, management and digitalization in pharmacy. Wow ya. Dan yang paling sangat membanggakan nih ya, Bu, beliau juga memiliki haki ya Bu.
Hakiki pada tahun 2019 mengenai mobile health ya untuk sahabat diabetes ya, sungguh luar biasa sekali. Dan kebetulan nih untuk materi yang sekarang juga kalau nggak salah mengenai pasien diabetes ya Bu. Ya, Ya, benar Ibu. oke. Ya, seperti yang kita ketahui juga mungkin penyakit diabetes ini merupakan salah satu penyakit kronik ya yang cukup tinggi di kita. Baik. Baiklah, hadirin sejawat sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk pembicara kedua, Dr. Apoteker Lucy Noviani MM. Mangga Bu Apoteker Lucy, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk waktunya 20 menit, 5 menit terakhir akan saya ingatkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Apoteker Vidya. Bagaimana situasi suasana di sana Bu Vidya? Saya tidak bisa melihat teman-teman yang ada di sana. Masih pada antusias dan semangat Bu, masih banyak di sini. Iya, rasanya sudah pengen lari saja ke Bandung gitu ya. Kalau boleh punya baling-baling bambu, rasanya lebih enak di Bandung dibandingkan di sini karena satu bisa bertemu tatap muka langsung, yang kedua juga tentunya yang dikangenin di Bandung adalah makanan kulinernya dan ketemu dengan teman-teman sejawat saya, Pak Farhan, Bu Sarah dan lain-lain ya, yang selama ini berapa hari ini intens banget menghubungi pemateri satu persatu. Salut untuk panitia PDUI, kolaborasi Ikatan Apoteker Indonesia dengan Dokter Umum Indonesia. Semoga event ini bukan event yang pertama, semoga event ini akan berlanjut karena pada dasarnya di lapangan tidak ada satu koprofesi pun yang superman atau superwoman. Saling melengkapi satu sama lain kelebihan dan kekurangannya sehingga akhirnya patient care menjadi prioritas utama. Jadi semoga event ini menjadi contoh yang baik untuk pengurus daerah lainnya. Saya izin share screen ya, Ibu. Baik, topik hari ini yang terakhir, saya jadi mengakhiri mudah-mudahan nanti dapat door prize semua yang ada hadir di sana. Yang terakhir kan ya Bu ya. Hari ini sebenarnya saya bicara terkait dengan self-management education untuk pasien kronis, tapi karena self-management education untuk pasien kronis itu sangat banyak sekali dengan durasi waktu yang diberikan rasanya impossible untuk membicarakan tata laksana kronis, maka saya fokus kepada diabetes self-management education atau DSME. Mengapa fokus kepada diabetes? Karena banyak hal yang menjadi pilihan. Yang pertama adalah tingkat prevalensi pasien diabetes yang terus meningkat dan Indonesia sampai sekarang masih menduduki posisi 10 besar penyakit diabetes terbanyak. Dan dalam tata laksananya mungkin teman-teman sejawat saya di pelayanan kefarmasian juga pasti menemukan banyak sekali kenyataan bahwa pasien diabetes ternyata ketika diresepkan oleh dokter ada aja yang kemudian tidak mau nebus karena mungkin tidak tahan terhadap efek sampingnya, atau yang kedua dia merasa masih ada obat di rumah, jadi obat tidak digunakan tepat waktu dan tepat dosisnya, akhirnya sisa obat yang masih ada akhirnya tidak ditebus. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita harus berpikir keras bagaimana caranya pasien ini dapat mampu melakukan manajemen terhadap penyakitnya sendiri. Karena kita tahu bahwa penyakit kronis bukan penyakit yang umurnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi penyakit kronis umurnya itu sepanjang usia pasien. Jadi lebih banyak pasien akan hidup dengan penyakitnya dibandingkan dia bertemu dengan tenaga kesehatan. Belum lagi ditambah keterbatasan waktu baik dari dokter, apoteker, dan keterbatasan waktu dari pasien sendiri sehingga menyebabkan bahwa edukasi dari pasien diabetes itu sangat-sangat jauh dari ekspektasi. Jadi ini adalah upaya kita untuk memberdayakan pasien supaya pasien bisa mandiri ya melakukan manajemen terhadap penyakit diabetesnya. Nah, saya suka sekali kalimat ini Bapak Ibu dokter dan teman sejawat saya apoteker, bahwa apapun yang dokter putuskan untuk pasien dengan ketepatan indikasi, ketepatan klinis, kemudian apapun yang apoteker berikan dengan informasi edukasi yang luar biasa, tapi semua akan sia-sia ketika akhirnya pasien tidak minum obatnya.
Jadi kunci dari keberhasilan terapi ini tidak terletak pada tenaga kesehatan saja, tetapi bagaimana melibatkan pasien dalam memahami tujuan terapi dan tentunya akhirnya dia mau menggunakan obat-obatan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dokter maupun apoteker. Kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu dokter dan teman-teman sejawat saya apoteker mungkin mengetahui dengan sangat baik ya bahwa pasien kadang-kadang menjadi dokter buat dirinya sendiri. Jadi saya suka bercanda nih kalau sama pasien ya, karena sekarang semua pasien pinter-pinter lulusan UGM gitu ya, Universitas Google Mandiri gitu ya. Dikit-dikit semua informasi yang didapatkan baik dari dokter maupun apoteker itu di compare gitu ya, dipakai Google gitu. Jadi ditanyakan kadang-kadang ke teman-teman sejawat saya gitu, dokternya memberikan obat ini tapi fungsinya seperti ini padahal saya nggak sakit ini sering banget terjadi. Jadi untuk itu makanya perlu sekali kita melibatkan pasien dalam hal pemahaman dia terkait dengan penyakitnya. Terlebih lagi kalau kita melihat Bapak Ibu bahwa tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau yang disebut dengan tatanan penyakit kronis itu sebenarnya bukan hal yang baru lagi. Kita sama-sama tahu. Mungkin dari Perkeni, dari ADA, itu kalau tentang diabetes, itu sudah hampir setiap tahun ada studi-studi baru. Bagaimana tata laksana untuk mendekatkan pasien pada target terapi yang benar. Tapi ternyata walaupun upaya itu sudah dilakukan, kenyataannya hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi dari pasien diabetes di tahun 2013 terhadap 2018 sebanyak tidak main-main 10,9%. Hal ini tentunya mencerminkan dua faktor. Faktor yang pertama adalah ketidakberhasilan dalam melakukan manajemen diabetes. Yang kedua adalah kemungkinan keterlibatan pasien yang tidak kita ikutkan sejak awal terapi sampai pasien itu menjalani terapi. Jadi kunci utamanya adalah pada tata laksana pasien kronis sebaiknya pusat pelaksanaan adalah pada patient center care. Nah, apa sih yang menyebabkan pasien ini tidak menggunakan obat-obatan? Banyak sekali alasan. Kalau Bapak Ibu dokter mungkin memeriksa pasien, mungkin akan menemukan lebih banyak alasan dibandingkan dari diagram yang ada berdasarkan riset kesehatan daerah 2018. Tetapi hampir sebagian rata-rata pasien yang tidak menggunakan obat secara rutin, alasan yang paling banyak, yang paling common adalah pasien sudah merasa sehat. Ya, jadi tidak merasa ada gejala, tidak merasa ada keluhan, dan ini sangat common sekali karena tidak semua penyakit kronis menimbulkan gejala. Saya selalu membayangkan bahwa penyakit kronis itu adalah seperti gunung es, di mana keluhan itu muncul di atas, sementara yang di bawah ini yang tidak muncul sebagai keluhan atau sebagai kondisi klinis yang tampak itu sebenarnya yang tidak dapat dideteksi oleh pasien. Jadi wajar saja kalau kemudian pasien mendiagnosa dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia sudah sehat dan baik-baik saja, dan kemudian ditambah lagi pameo-pameo bahwa kalau minum obat nanti ginjalnya rusak, alasan lainnya misalnya obatnya tidak tersedia. Nah, ini juga salah satu kontribusi pasien tidak melanjutkan obat-obatan. Nah, kalau kita lihat lagi yang terbesar yang kedua adalah pasien tidak rutin berobat ke Fasiankes. Kemungkinan besar ini related juga dengan alasan yang pertama, karena sudah merasa sehat. Karena buat pasien, apabila pasien itu ada gangguan atau tidak nyaman atau tidak dapat melakukan aktivitas, tentunya pasien akan segera ke Fasiankes. Jadi ini tentunya saling berhubungan satu sama lain. Nah, ada lagi satu fenomena baru di mana pasien kadang-kadang mendapatkan bisikan dari tetangga, dari teman, dari saudaranya bahwa obat-obat tradisional ini jauh lebih aman, dan kemudian kadang-kadang dibumbui juga bahwa obat-obat tradisional dapat menyembuhkan penyakit diabetes. Nah, tentunya informasi ini tidak benar 100% dan juga tidak salah 100%. Tetapi tetap kita harus melihat porsi dari kedudukan pasien satu sama lain untuk melihat alasan pemberian terapi tersebut. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu terkait dengan tata laksana pasien kronis, terutama adalah pasien diabetes? Kita sama-sama menyadari satu, keterbatasan waktu baik dari dokter, keterbatasan waktu dari pasien, keterbatasan waktu dari apoteker.
dan kemudian juga keterbatasan waktu dari pasien tersebut. Tentunya ini akan menjadi batas atau limit di mana kita akhirnya tidak dapat mengoptimalkan keterlibatan pasien dalam edukasi penyakit diabetes ini. Sehingga untuk membutuhkan perawatan dalam jangka waktu yang lama dan juga ukuran parameter yang sangat kompleks, tentunya perlu adanya koordinasi. Koordinasi ini tidak dimonopoli oleh dokter saja, tidak dimonopoli oleh apoteker saja. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, berdasarkan pengalaman saya melakukan kolaborasi, kami melibatkan juga dokter gizi, kami melibatkan juga dokter psikiatri, kami melibatkan juga perawat dan apoteker untuk melakukan tata laksana DSME pasien diabetes ini. Dan hasilnya nanti Bapak Ibu bisa kami tunjukkan di slide-slide berikutnya. Nah, sehingga kalau kita bicara pasien kronis, tentunya yang paling tepat adalah kita apabila kita mengempower pasien sehingga dia dapat melakukan manajemen terhadap penyakitnya. Dengan diabetes self management education, tentunya kita akan menyiapkan pasien untuk menjalani hidupnya dengan penyakitnya, tetapi dengan pemahaman pengetahuan yang baik. DSME ini biasanya diberikan kepada pasien dengan 4 pilar, Bapak Ibu. Pilar terkait dengan pengetahuan, entah itu pengetahuan tentang penyakitnya, tentang perawatan kakinya, tentang pengobatannya, dan seterusnya. Dan sehingga pilar-pilar ini akhirnya mampu membuat pasien merawat dirinya sendiri. Jadi kalau kita lihat DSME, berdasarkan maka kita ada American Diabetes, kita melihat bahwa yang harus diberikan kepada pasien diabetes adalah yang pertama adalah pengetahuan dasar tentang diabetes. Jadi kita harus sampaikan kepada pasien bahwa penyakit diabetes ini adalah sebenarnya, kalau saya tertarik dengan yang disampaikan oleh salah satu rekan sejawat saya dokter ya, bahwa penyakit diabetes, pasien dengan penyakit diabetes tuh hidupnya normal-normal saja sama dengan pasien yang lainnya. Hanya yang membedakan adalah 3J. Pasien tetap boleh makan apapun tapi dengan jumlah yang terbatas, jenis yang mungkin telah ditunjuk, dan satu lagi jadwalnya. Jadi jangan juga membuat kondisi pasien menjadi sangat stres ketika kemudian dia tidak bisa melakukan apapun, sementara di lingkungan sekitarnya dia juga melihat bahwa mungkin banyak makanan gitu ya, yang dia itu kepengen banget dan dia menahan, dan itu biasanya terjadi hanya temporary, bisa menahan seperti itu. Setelah itu pasti jebol pertahanannya. Baik, Bapak Ibu lanjut ya. Nah, untuk DSME sendiri, kalau kita mencuplik apa yang disampaikan oleh ADA tentang standar diabetes self medication atau self management education dan support algoritmanya, ada 4 tahapan sebenarnya yang perlu diperhatikan pada pemberian DSME. Tetapi 4 tahapan ini atau 4 fase ini tentunya harus berkolaborasi antara pemberian nutrisi pada pasien dengan emotional health, yaitu bagaimana pasien dapat melakukan kontrol terkait dengan stresnya untuk kemudian dikompilasi menjadi satu edukasi paket. Ya, dan satu edukasi paket inilah yang nanti akan diturunkan dalam pilar-pilar DSME. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita hanya fokus kepada obat-obatan dan A1C atau kadar gula darah sewaktu puasa dan lain-lain. Bahkan kadang beberapa pasien menyampaikan, saya sudah menggunakan obat tepat waktu, tepat dosis, sesuai anjuran dokter, sesuai dengan informasi edukasi yang diberikan oleh apoteker. Tapi kok susah sekali ya melakukan kontrol terkait A1C-nya ketika pada waktunya dia memeriksakan HbA1c-nya ternyata masih tinggi. Jadi kadang-kadang informasi yang tidak didapat oleh pasien membuat dia merasa putus asa, dan pada akhirnya kemudian pasien merasa percuma deh, toh nanti juga sama aja hasilnya. Saya udah pakai obat kok, saya sudah mengikuti jadwal makan, saya sudah mengikuti jenis makannya, tetapi ada hal yang terlewat, yaitu kontrol emosi atau stres. Nah, berdasarkan studi menunjukkan bahwa pasien-pasien yang tidak mampu melakukan kontrol emosi atau stres memacu kortisol, akibatnya membuat A1C-nya menjadi up and down, tidak terkontrol dengan baik. Nah, kembali lagi tadi kepada 4 fase, maka kita melihat bahwa fase di mana kita harus memberikan DSME itu yang paling tepat di mana nih Bapak Ibu? Yang pertama adalah pada saat pasien pertama kali didiagnosis diabetes. Jadi ketika pasien pertama kali didiagnosis diabetes, sebenarnya di saat itulah
saat pertama kita masuk untuk memberikan edukasi kepada pasien terkait dengan nutrisi, bagaimana emotional management, bagaimana progresivitas dari penyakitnya, apa itu penyakit diabetes dan seterusnya. Nah, setelah pada awal pasien didiagnosa, kemudian kapan lagi setidaknya diberikan annual assessment atau assessment tahunan, terutama ketika terjadi perubahan terapi. Banyak sekali pasien diabetes yang tiba-tiba obatnya di-change atau diganti, dia tidak mendapatkan penjelasan dengan baik dan kemudian dia menganggap bahwa pengobatannya gagal, sehingga kemudian ya muncullah demotivasi dalam pemberian terapi, penggunaan terapi tersebut. Jadi annual assessment terkait dengan bagaimana nutrisi, emosional dan penggunaan obat ini perlu dilakukan, terutama pada saat pasien mendapatkan perubahan penggantian obat-obatan maupun ada perubahan dari kualitas hidupnya. Nah, kapan lagi Bapak Ibu saat yang tepat untuk memberikan edukasi DSME? Yaitu ketika terjadinya komplikasi atau terjadinya penurunan kualitas hidup, di mana itu menunjukkan parameter bahwa pasien tidak dapat melakukan manajemen sendiri pada saat dia di rumah atau pada saat dia menjalani hari-harinya dengan diabetesnya. Dan yang terakhir adalah minimal diberikan lagi di DSME ketika terjadi transition perawatan. Jadi mungkin pasiennya pernah dilakukan perawatan, kemudian perubahan perawatan dari yang rawat biasa menjadi rawat inap ICU dan sebaliknya. Jadi ini juga perlu dilakukan. Minimal 4 fase ini dilakukan. Tapi pertanyaannya adalah, yang menjadi tantangan kita adalah, kalaupun misalnya kita menyediakan tenaga, menyediakan waktu, atau menyediakan tim gitu ya untuk mengedukasi pasien, pertanyaannya apakah mampu laksana, apakah pasiennya mau? Kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan waktu pasien yang sangat terbatas, atau mungkin kalau dipaksakan pun akhirnya ujung-ujungnya pasien merasa tidak dalam tanda kutip benar-benar siap untuk menerima edukasi, sehingga akhirnya apa yang telah disiapkan akhirnya menjadi hilang sejalan dengan waktu. Selain juga faktor-faktor lainnya seperti lupa dan lain-lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya berpikir pada saat itu sepertinya harus ada satu terobosan gitu yang bisa menyelesaikan gitu permasalahan waktu, jarak antara tenaga kesehatan dengan pasien, dan melibatkan semua tenaga kesehatan yang mengasuh pasien diabetes dalam satu momen atau satu waktu. Kalau kita bicara di dunia nyata, misalnya saya mendapatkan resep dari dokter, kemudian saya melihat bahwa pasien ini sudah mendapatkan obat ini dan ternyata pasiennya ini tidak tahan terhadap efek sampingnya. Kemudian saya menghubungi dokter. Kadang-kadang saya menemukan kendala satu pada saat menghubungi dokternya mungkin sedang melakukan tindakan, sedang ada pasien dan lain-lain. Atau mungkin ketika saya mendapatkan resep dari luar ya, apotek kan banyak mendapatkan resep dari luar. Kadang-kadang saya tidak dapat menghubungi dokter yang bersangkutan. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh tenaga kesehatan ketika offline berlangsung. Nah, sekarang kalau kita belajar dari pandemi yang lalu, ketika pandemi itu ternyata secara tidak tidak sengaja ya, ada sisi baik dari pandemi, yaitu masyarakat berubah perilaku secara cepat gitu. Yang tadinya kalau misalnya berobat ke dokter, datang ke dokter, sekarang dia sudah memilah lagi. Kalau ringan ya dia telekonseling. Tadinya datang ke beli obat di apotek, dia datang ke apotek. Sekarang sudah telemedicine dengan membeli obat secara online, tentunya dengan penyelenggara sarana elektronik farmasi yang telah legal atau telah sah. Nah, ini adalah opportunity buat saya. Jadi kalau pasien sudah berubah perilakunya, ini harus dimanfaatkan. Nah, tentunya pada saat pemanfaatan ini kita harus melibatkan pasien. Jadi pada saat itu saya memiliki komunitas pasien diabetes. Waktu itu saya masih bekerja di rumah sakit. Jadi saya mengumpulkan semua pasien-pasien diabetes dan kemudian saya melibatkan nih
pasien-pasien diabetes ini untuk bertukar pikiran bagaimana kalau Bapak Ibu saya ingin membuat satu mobile health. Mobile ini akan menghubungi Bapak Ibu dengan dokter, dengan dokter internis, Bapak Ibu, dengan dokter psikiatri, dengan dokter gizi, dengan perawat, dengan apoteker. Kira-kira fitur-fitur apa yang Bapak Ibu inginkan? Jadi ketika kita membuat satu fitur fitur elektronik, tentunya kita tidak bisa berdasarkan apa yang kita mau. Karena apa? Karena kalau kita buat seperti itu, maka pasien akan merasa kesulitan. Jadi ini adalah pada saat kita bertukar pikiran, ya. Sisanya Waktu saya 2 menit lagi. berapa menit? Lagi 2 menit. Bu. Oh my goodness. Oke, baiklah, saya percepat. Jadi ini adalah waktu ketika kita membuat satu fitur itu. Nah, apa sih Bapak Ibu yang kita lakukan edukasi, yang kita masukkan ke dalam fitur-fitur sahabat diabetes? Salah satunya adalah, jadi kalau misalnya kita lakukan secara offline nih Bapak Ibu, biasanya ini sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4 itu hampir berlaku kurang lebih 4 bulan gitu ya. Tapi kalau kita dengan mobile health, maka sesi-sesi ini pertama misalnya tentang pengetahuan dasar diabetes mellitus, kemudian tentang manajemen nutrisi, terus kemudian sesi ketiga adalah tentang kaki diabetik, bagaimana perawatan kaki, bagaimana mengecek kesehatan kaki, yang keempat ada dukungan psikososial, manajemen stres, itu bisa kita masukkan ke dalam mHealth. Sehingga pasien bisa membaca dan melihat videonya berulang-ulang tanpa harus menghubungi atau kontak atau janjian dengan para tenaga kesehatan yang terkait. Nah, ini adalah satu produk yang memang kemarin telah kita rancang bersama-sama Bapak Ibu dengan dokter internis. Pada saat itu saya melibatkan 2 dokter, kemudian dokter psikiatri, kemudian dokter gizi, dan perawat. Dan ini adalah fitur-fitur di mana pasien bisa mengirim pesan kepada kita ketika ada keluhan, atau tenaga kesehatan bisa memberikan pesan kepada pasien ketika pasien itu ketika kita ingin memberikan pesan yang kemarin tertinggal. Nah, ini adalah fitur video ya, memang pasien-pasien diabetes mungkin tidak semuanya memiliki penglihatan, mungkin ada beberapa yang sudah retinopati dan lain-lain. Nah, ini bisa membantu untuk memahami diabetes dengan video. Nah, apa yang kita harapkan dari pasien? Kita hanya minta pasien memberikan report kepada kita tentang 1, 2, 3, 4 hal saja. Apakah Bapak Ibu hari ini melakukan diet secara sesuai dengan rekomendasi? Apakah Bapak Ibu melakukan, dan seterusnya. Nah, hasil itu bisa kita lihat dari tabel ini. Jadi kita bisa lihat gak cuma apoteker, semua tenaga kesehatan bisa melihat ini. Apakah melakukan atau tidak. Begitu katanya tidak. Nah, ini kita akan secara personal menghubungi pasiennya. Demikian juga bila tenaga kesehatan ingin memberikan edukasi kepada pasien, dapat melakukan dengan mobile health ini dengan memberikan pesan kepada pasien sehingga pasien dapat di-reminder langsung dan merasa ditemani sepanjang sakitnya. Hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Hasilnya adalah ketika kita menerapkan di SME, ternyata A1C pasien ternyata cukup baik penurunannya. Dan kalau bicara terkait dengan cost ya, biaya akibat dari pasien yang tidak menggunakan DSME dengan menggunakan DSME ternyata juga cost-nya berkurang cukup signifikan. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman sejawat saya apoteker dan Bapak Ibu dokter, tentunya kita sama-sama mengetahui tata laksana pasien kronis tidak semudah ketika kita hanya bertemu 10 menit, 15 menit kepada pasien. Perlu empowering pasien untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam melakukan manajemen. Satu-satunya cara adalah dengan DSME, kolaborasi, dan memberdayakan teknologi yang ada sehingga pasien dapat menghubungi dan kita dapat menghubungi juga pasien setiap saat. Saya kembalikan ke Ibu Vidya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Apoteker Lucy atas paparan yang sangat-sangat menarik ya. Ya, kita sekarang tiba ke waktunya sesi tanya jawab. Seperti biasa, kita ada satu pertanyaan dari rekan-rekan dokter yang di sini di auditorium, dan nanti satu pertanyaan ya Bu, nanti untuk yang di teman-teman ruang Zoom. Mangga rekan-rekan dokter, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh langsung angkat tangan. Belum ada? Atau mungkin udah ada yang di ruang Zoom? Apakah sudah ada pertanyaan untuk yang di ruang Zoom?
Ini sudah ada yang raise hand, tapi boleh Ada, Bu. dibantu. Ya, Ada itu kayaknya. ada nih Bu ya. Mohon izin saya membacakan pertanyaan yang di ruang Zoom terlebih dahulu. Diabetes Self Management Education sebaiknya kapan diberikan kepada pasien diabetes? Baik. Silakan Ibu Apoteker Lucy. Baik. Kalau kita bicara kebutuhan pasien, tentunya kembali lagi kepada hasil target terapi yang dicapai. Jadi kita harus sepakati bahwa tata laksana pasien diabetes ini tentunya yang dicapai adalah terakhir adalah kualitas hidup pasien tersebut. Jadi kualitas hidup dia mampu melakukan aktivitas pada umumnya orang sehat. Tetapi untuk mencapai kualitas hidup itu tentunya perlu ada juga parameter lainnya seperti tercapainya target gula, A1C, dan lain-lain. Nah, ketika kemudian kita melihat bahwa itu tidak tercapai, maka sebenarnya itu kapanpun kita bisa lakukan DSME. Pilar yang mana yang akan dibuat atau akan diintervensi? Kalau pasien tadi seperti yang saya sampaikan, kalau pasien ini pertama kali didiagnosa, belum pernah mendapatkan DSME, maka sebaiknya semua pilar untuk diberikan pada awal pasien diagnosa secara baru-baru. Jadi ketika baru didiagnosa, berikan 4 pilar. Tapi berikan 4 pilar, jangan diberikan sekaligus dalam satu momen karena sudah dilakukan uji coba berkali-kali. Satu, tidak cukup waktunya. Kedua, pasien konsentrasi juga terbatas. Ketiga, tenaga kesehatannya juga tidak mampu laksana karena memang waktunya cukup banyak. Jadi biasanya disepakati ketika awal diagnosa baru untuk pasien diabetes, Bapak Ibu punya waktu kapan, kita akan membicarakan 4 sesi. Yang pertama adalah tentang penyakitnya, yang kedua adalah tentang kaki diabetik, dan seterusnya. Nah, kemudian disepakati durasinya, disampaikan dibutuhkan waktu kurang lebih 2 kali 45 menit maksimal. Apakah Bapak Ibu ada waktu hari ini? Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah disetujui, nanti yang kedua dan ketiga nanti kita sepakati. Apakah mau disampaikan secara offline ataupun sekarang kan bisa secara online. Nah, kapan lagi dilakukan? Nah, tadi yang seperti yang saya sampaikan ketika annual. Jadi ketika ada tahunan. Biasanya pasien-pasien diabetes atau pasien-pasien kronis ini merasa sudah sangat memahami obat-obatannya dan sudah sangat memahami penyakitnya. Sehingga kita perlu melakukan pengecekan ulang gitu ya. Jadi kadang-kadang pengecekan ulang hanya mencari tahu saja sejauh mana nih pasien memahami obatnya digunakan sesuai dengan waktunya. Sejauh mana nih pasien memahami pilihan terapi dietnya. Sejauh mana nih pasien kesulitan terkait dengan exercise yang diharapkan dari dokter terhadap pasiennya. Nah, ini biasanya kita eksplor. Nanti kalau kita menemukan hal-hal yang sifatnya, kalau annual itu biasanya hanya mengassessment aja. Kalau kita menemukan kendala-kendala inilah yang kemudian kita diskusikan bersama dengan tim pemberi asuhan terapi, dokter, apoteker, perawat. Ini pasiennya tidak dapat melakukan ini karena kondisinya seperti ini. Nah, ini tentunya akan dibicarakan dampak konsekuensinya, dan kalau memang tidak ada pilihan lain, maka kita akan kuatkan di intervensi edukasi yang lebih jauh. Tetapi apabila misalnya karena satu dan lain hal tidak bisa diintervensi, karena saya pernah menemukan satu kasus di mana pasiennya ini memang dari sisi kerjaannya DJ, jadi kena asap rokok dan di malam hari gitu ya, keseimbangan tidurnya juga berkurang. Nah, tentunya yang perlu kita lakukan adalah pendekatan dengan cara menanyakan kembali kebiasaan pasien dan kemudian sedikit melakukan modifikasi di perubahan perilaku atau gaya hidup sehari-hari. Itu aja, Ibu. Yang terakhir, yang kedua adalah itu annual. Kemudian yang ketiga ketika terjadi adalah transisi perubahan. Yang keempat ketika terjadi komplikasi. Jadi ketika ada komplikasi berarti DSME perlu diberikan lagi. Demikian, Ibu. Oke, terima kasih Bu Apoteker Lucy. Nah, kalau untuk parameter keberhasilannya ini gimana nih Bu? Apakah ada kita bisa mengukur keberhasilan dari DSME ini? Ya, benar sekali. Jadi kalau kita melakukan edukasi, tentunya yang kita harapkan baik pasien maupun tenaga kesehatan kan satu goalnya apa gitu ya Bu Vidya ya. Jadi kalau misalnya pasien diberikan DSME tapi tidak dikasih tahu bahwa pasien sudah achieve, kita juga tidak tahu, tentunya ini tidak menyenangkan. Ibaratnya kalau satu perjalanan harus ada finalnya gitu ya. Kalau dilihat dari tujuan DSME itu tidak jauh berbeda dengan tujuan tata laksana terapi pasien diabetes. Yang pertama adalah, yang terakhir bukan yang pertama, terakhir adalah
kualitas hidup pasien. Nah, kualitas hidup pasien ini kalau di SMA dipecah lagi. Yang pertama adalah self-efficacy. Jadi parameternya apa? Self-efficacy, peningkatan kemampuan pasien untuk merawat dirinya sendiri. Nah, merawat dirinya sendiri, apa nih parameternya? Apakah bisa makan sendiri? Apakah bisa jalan sendiri? Enggak seperti itu. Ada minimal 15 parameter ketika kita mengatakan pasien mampu melakukan self-efficacy. Yang pertama, pasien mampu melakukan memeriksa kadar gula darahnya sendiri bila perlu. Pasien bisa memilih makanannya yang benar. Pasien bisa mengatur pola makannya. Pasien bisa melihat atau mengatur olahraganya dan seterusnya sampai 15 kegiatan yang bisa dilakukan oleh pasien. Mudah atau sulit? Sulit pakai sekali. Sulit pakai sekali. Untuk itu maka kadang-kadang kita juga nggak bisa sebagai penasihat aja untuk menyampaikan pasien, Bapak dicek ya gula darahnya, Bapak makannya harus begini begitu. Padahal di sisi lain pasiennya juga tidak semudah itu. Jadi mungkin lebih baik kita bertanya dengan open question kepada pasiennya untuk meningkatkan self-efficacy. Jadi parameter yang pertama adalah self-efficacy. Parameter yang kedua adalah kemampuan pasien untuk memahami tadi ya penyakitnya, bahwa penyakitnya bisa mengalami progresivitas, bahwa penyakitnya ini dapat berkembang menjadi lebih memburuk ketika tidak dikontrol, bahwa penyakitnya tidak selalu menimbulkan keluhan, bahwa penyakitnya ini dapat diatasi, dapat dikontrol dengan baik apabila pasien mengikuti tata laksana. Nah, baru terakhir berujung kepada HbA1c dan kualitas hidup. Begitu, Bu. Ya, terima kasih sekali Apoteker Lucy atas penjelasan yang sangat komprehensif ya. Ya, mungkin untuk karena sudah waktu juga, jadi mohon maaf dan mohon izin untuk pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan materi hari ini, sesi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas apresiasi tingginya untuk para pembicara yang yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi nih kepada seluruh rekan dokter dan sejawat apoteker yang masih sampai saat ini masih semangat ada di sini. Mungkin kita bisa applause dulu buat kita. Masih 600 lebih di Zoom. Ya, mohon izin sebelum saya tutup, saya izin berpantun nih sedikit ya. Naik KRL ke Cikini, keretanya penuh jadi berdiri. Saya selaku moderator sesi ini izin pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan peserta PIT kolaborasi PDIAI dan PDUI Cabang Jabar tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC.